Saya akan share berarti dari PowerPoint saya dari sini udah ada ya. Ya, oke, dari yang pertama. Nah, sebelumnya ya, berarti yang pertama aja ya. Saya bisa pakai ini kah? Oke. Sip, sip. Oke, jadi kita akan bahas tentang mental health anxiety ya atau kecemasan. Nah, teman-teman tadi seperti yang dikasih tahu oleh moderator bahwa saya itu selain jadi hamba Tuhan di Gereja Islam Masih Raja Wali. Saya juga baru dari sana. Sebagai pendeta muda, saya juga sebetulnya sebagai psikolog di Gading Counseling and Empowerment Center. Jadi tempat apa itu gitu ya? Itu tempat konseling, pusat konseling gitu ya. Oni pasti tahu gitu ya, karena dia belajar konseling juga. Kita sama-sama dari alumni yang sama. Nah, di situ kami melayani keluarga. Ya keluarga itu ya anak, remaja, pemuda, dewasa gitu ya, sampai lansia, premarital counseling gitu, bahkan marital counseling dan lain-lain. Nah karena background saya psikolog, saya juga Tuhan kirimkan orang-orang yang memang punya beberapa disorder gitu ya, atau gangguan. Yang anxiety, yang depresi gitu, yang schizophrenia gitu ya, yang penanganannya sulit. Ya, yang panic attack gitu, yang fobia gitu ya, yang trauma itu cukup banyak. Ya, bahkan ada orang-orang yang saya layani sampai bertahun-tahun, yang schizophrenia sampai 8 tahun itu lama sekali. Nah, untung ada guiding counseling ini gitu ya, sehingga orang-orang ini bisa dilayani datang one by one. Ya, karena saya percaya nih ya, zaman sekarang ini gitu ya, pada saat mental health itu lebih naik lagi gitu ya, dan banyak namanya mental illness glorification gitu ya, glorifikasi mental illness. Wah, banyak orang yang kayaknya seneng dan quote unquote bangga kalau dia punya penyakit mental gitu ya. Itu suatu problem lagi sebenarnya gitu kan. Tapi ada tempat yang seperti ini menolong karena kalau boleh jujur ya pengajaran firman Tuhan gitu ya ataupun baca dan gali Alkitab gitu ya bahkan pemuritan itu bisa jadi sesuatu hal yang belum cukup. Jadi pelayanan kita tuh harus integrate gitu ya. Wah, yang dari kelas banyak gitu ya atau di gereja banyak, ada pemuritan, ada kelompok-kelompok kecil tapi juga perlu person by person. Itu kenapa? Karena kecemasan itu ya real ada, depresi itu ya ada real gitu dan orang bisa cemas gitu dengan dirinya gitu ya. Nah, kita akan gali lebih dalam ya. Ini ada 3 ayat firman Tuhan yang saya pakai ya sebagai kutipan sebagai basic ya. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk satu hari gitu ya. Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran kita punya asisten ya. Nanti kalau di situ kita pindahin lagi, pindahin lagi. Ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya kan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan ya. Ayat-ayat firman Tuhan yang menolong kita mengerti jangan khawatir gitu karena hari besok karena punya kesusahan sendiri gitu kan. Terus udah gitu siapa yang khawatir jadi menambah sehasta pada jalan hidupnya enggak gitu ya. Terus janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, ngomong sama Tuhan. Nah, pertanyaannya berapa banyak sih orang yang udah doa sama Tuhan, memohon sama Tuhan gitu ya, lalu ingat ayat-ayat firman Tuhan ini, tapi tetap khawatir. Nah, banyak gitu ya. Nanti saya mau bagiin juga nih kita link isinya 7 gampang banget kita bisa ngisi gitu ya. Tapi banyak gitu ya. Salah satunya ini terjadi pada keluarga saya sendiri ya. Saya tuh pengen ajak istriku datang. Ya karena istriku tuh baru selesai dari psikiater karena anxiety and depresi. Itu jadi tahun 2020 dia kena anxiety, lalu dia apa namanya nanti saya ceritain lah detailnya ya. 2020 lalu ke psikiater, saya juga konselor psikolog, saya minta dia konseling gitu ya. Lalu setelah itu stop 3 tahun kemudian gitu ya. 2023 kambuh lagi sampai sekarang. Jadi ini baru tampering off dan ya sudah nggak ke psikiater. Nah saya berdoa supaya tahun depan atau 3 tahun lagi nggak muncul lagi gitu ya. Nah kenapa bisa gitu? Ya nanti saya ceritain ya. Artinya adalah orang yang ngalamin kayak gini ya. Saya Kristen, istri saya Kristen, keluarga saya Kristen. Saya pendeta psikolog lagi. Lah istri kena gitu kan. Kadang aduh gimana sih ini pendeta psikolog kok bisa kena istri. Ya tapi memang
ternyata ada suatu realita. Mau kita doa sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan gitu ya. Kita pendeta, kita psikolog, tapi sama ada hal-hal kayak gini. Ya, bahkan kalau boleh jujur, saya di Gading Konseling, 70% yang datang itu Kristen. Kita non profit dan non sara. Ya, jadi orang datang pakai donasi, non sara, siapapun bisa datang, mau yang Islam, Hindu, Buddha, Sikh, ateis datang gitu ya. Tapi 70% Kristen. Dan mereka juga ngalamin anxiety gitu. Dan yang datang banyak S1 dan karyawan. Nah, siapa di sini S1 dan karyawan? Mostly ya. Ya memang itu paling banyak gitu ya. Tekanan-tekanan segala macam muncul banyak banget gitu. Jadi itu kita nggak immune gitu ya. Nah, kenapa begitu gitu ya? Kita mesti tahu dulu gitu ya tentang mental health. Nah, mungkin perlu diklik itu. Nah, ya betul. Mantap, ada asisten. Hari ini saya disupirin sama PhD. Teman-teman boleh undang Pak Budi juga ya. Pak Budi itu PhD student. Dia belajar clinical Christian counseling. Jadi cuma satu jurusan itu di dunia kayak itu doang gitu ya. Iya, next pembicara tolong ya. Pak Budi ya luar biasa nih. Saya juga belajar dari dia kemarin. Nanti ke depan juga belajar dari dia. Nah, mengenai mental health gitu ya, 1 dari 4 orang itu menderita gangguan mental. Jadi sekitar 450 juta orang di seluruh dunia. Ya, dan WHO bilang hampir 2/3 dari yang ngalamin mental health disorder itu gitu ya, atau mental illness, dia nggak menjalani perawatan medis gitu. Dan eh, kesehatan mental sendiri itu sangat mempengaruhi kualitas hidup, tapi secara negatif. Jadi nggak mungkin di antara ini nggak ada orang Kristen. Banyak orang Kristen justru yang ngalamin. Jadi kita kenal Tuhan gitu ya, kita cinta Tuhan tapi ngalamin kayak gini. Wah, kita mesti cari tahu ada apa sebetulnya gitu ya. Kenapa bisa begitu? Nah, orang-orang yang ngalamin tadi mental health problem gitu ya, dia akan bisa merasa feelingnya gitu ya, oh I feel unsupported gitu ya, I'm angry, I'm lonely gitu ya. Kadang di gereja bisa kayak gitu, jangannya di perkantas juga begitu gitu ya, oh, datang ke sini kesel, gak mau masuk ke dalam, duduk di tangga gitu, di bawah diem gitu ya, kenapa I feel unsupported gitu ya, angry gitu ya, and lonely, nggak mau terlibat di dalamnya. Atau dia berpikir, oh saya nggak bisa rely on my partner. Saya punya rekan kerja, saya punya pasangan, saya punya teman, saya nggak bisa andalkan. Nah itu tuh bisa muncul gitu ya. Dan behaviornya pada saat kita deketin, kenapa sih ada teman kita nih, si Budi gitu ya, kebetulan kan Pak Budi aja ya. Budi duduk di tangga gitu ya, begitu dideketin dia nggak mau. Dia pergi gitu ya. Dia kabur. Ya, saya pernah punya teman begitu. Ada problem, nggak suka sama saya bikin janji ketemuan. Begitu hari H, dia nggak mau ketemu. Lalu kabur-kabur. Nah, kenapa? Karena dia ngerasa udah nggak disupport, dia ngerasa angry, dia ngerasa lonely, dan pada saat dideketin, dia pergi. Lah kok bisa begitu gitu ya. Nah, ini suatu situasi kondisi sebetulnya yang ada problem di dalam mentalnya, sehingga dia sulit menerima pertolongan. Ya, kita harus extra mile. Ya, jadi ada think, feel, do yang ada problem di area itu, di area pemikirannya, di area perasaannya, dan di area perilaku-perilakunya orang bisa ngalamin. Nah, jadi kalau bicara kesehatan mental itu bicara mengenai penyesuaian diri di dalam menghadapi masalah. Bisa nggak sih kita menyesuaikan diri? Ya, misalnya kita jadi pembicara, kita jadi worship leader, jadi moderator itu ada stresnya. Tapi mungkin kita bisa menyesuaikan dengan masalah yang ada gitu ya. Wah, hadapin ini semua. Ada teman nih, ada asisten nih, ada teman-teman. Wah, kita tenang nih. Tapi kalau kita nggak mampu nih ya, aduh aku takut, wah lalu berkeringat gitu ya, tegang, sakit perut gitu ya. Wah, kita maka stres gitu ya. Dan begitu ada kondisi yang baru kita nggak bisa handle gitu ya, maka kita nggak bisa ngejudge penilaian dengan baik gitu. Kita akan ngalamin kecemasan, ada atau yang mengalami depresi. Nah, itu terjadi sehari-hari itu kita bisa ngalamin. Ya, di kantor, di kampus, mau sidang gitu ya, hadapin bos gitu ya, di rumah gitu, ketemu orang tua yang selalu marah-marah gitu ya, atau nggak ada orang tua harus ngurusin adik-adik gitu. Wah, harus kerja keras banting tulang, stres kita. Nah, stres larinya kemana? Macam-macam gitu ya. Salah satunya kecemasan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ingat waktu COVID. Nah, itu orang banyak sekali yang tidak mampu menyesuaikan diri gitu ya. Stres. Stres tuh ya. Sidang harus online gitu kan. Nikahnya juga online gitu. Terus dipecat. Saya ingat banget. Saya klien banyak banget. Kebanjiran klien. Tapi
nggak ada yang bisa kasih persembahan kasih. Sampai bilang, Pak, saya belum bisa kasih, saya baru dipecat. Iya, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Banyak ternyata yang dipecat, lalu konseling. Ada yang dokter, ya, apa namanya, weekdays, weekendnya dia jadi ojek online gitu ya. Ada yang seperti itu gitu ya. Wah, semua orang ngalamin problem. Nah, orang itu gelisah, orang itu takut, orang itu cemas. Ada yang nggak berani keluar, saking ketakutannya. Tapi di ekstrim yang lain, saya ketemu klien yang setiap hari harus ke rumah sakit. Setiap hari. Sampai apa namanya yang ngejagain itu ya anaknya ngomong sama saya tuh, aduh, setiap hari dia takut, dia cek, gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Sampai dokternya bilang kamu ke psikiater aja deh, gitu. Kenapa? Karena kemungkinan besar kamu punya anxiety, kamu punya mental illness di situ, gitu ya. Nah ini suatu hal yang signifikan dan terpengaruh gitu ya ke bawah sampai sekarang gitu ya. Dan di sini penelitian waktu itu yang besar itu 65% cemas, 62% depresi, 75% trauma. Ya, jadi ini yang gede banget gitu ya. Dan di usianya 17 sampai 29 dan di atas 60 tahun area ini. Ya. Lalu eh, perempuan gitu ya 76,1% gitu ya. Dan di sini juga sama, cemas dan depresi nomor satu dan dua gitu ya. Takut segala sesuatu yang buruk akan terjadi, khawatir berlebihan, mudah marah, sulit rileks itu muncul ya, lalu juga ada yang nggak bisa tidur segala macam itu terjadi. 2019 sama meningkat gitu ya, dan 2022 juga sama meningkat gitu ya. Nah kenapa? Karena memang ada suatu kecemasan yang muncul ya. Kecemasan itu atau anxiety itu respon alami tubuh terhadap stres ya. Jadi kalau stres terus kita diemin, kita nggak handle, kita nggak manage stresnya, lama-lama kan naik 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 naik, kortisolnya tinggi, hormon stresnya gitu ya. Terus kita wah makin lama makin cemas. Nah cemas ini adalah respon terhadap stres ya, perasaannya takut, khawatir gitu ya, dan pada saat menghadapi hal-hal yang penting gitu ya atau peristiwa-peristiwa besar itu cemasnya naik muncul. Ya saya hari-hari ini baru saja ya saya kehilangan seorang teman. Dia drummer di gereja, masih muda 38 tahun gitu ya. Dia meninggal dunia karena cancer. Ya, tapi begitu dikasih tahu sama dokternya gitu ya. Dia kaget, dia shock, dia cemas, langsung kecemasannya tinggi, kansernya makin lama makin parah. Dan dalam hitungan cepat sekali, dalam hitungan bulan, makin lama makin menurun, 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 menurun. Ya, begitu mau di kemo dia juga udah nggak mau, saking takutnya. Dan akhirnya begitu di kemo belum sampai satu baru setengah tubuhnya menolak. Sampai ada satu teman ngomong, saya baru tahu ada orang yang tubuhnya menolak kemo. Kenapa saking cemas begitu besar gitu ya. Nah tapi dia juga tahu bahwa aduh ini udahlah saya mau serahkan sama Tuhan. Saya mau serahkan sama Tuhan. Nah ini adalah peristiwa yang besar gitu. Sehingga dampaknya gede sekali yang pengaruh kesehatannya. Nah teman-teman saya pengen tahu, ini tadi ada mungkin ke screen satu lagi saya kirim ke Agnes untuk kirim ke teman-teman itu ada 7 kuesioner gitu ya. Eh, nah di sebelahnya kayaknya, sebelahnya lagi. Nah situ 7 kuesioner ini bisa, iya ini manual tapi keren loh. Saya dari tadi ngeliatin ini merek apa sih pengen beli. Gitu. Nah ini ada GAD 7 ya, General Anxiety Disorder. Coba teman-teman isi. Terus teman-teman nanti share aja ya. Ini kayaknya bisa ditranslate sih. Coba ya, translate. Oke. Coba kita detected language-nya bisa apa aja ya? Ah, oh ada nih. Kayaknya bisa. Ih, senang banget ya anak. Oke ya teman-teman coba isi ya di sini. Oke, jadi selama 2 minggu terakhir, seberapa sering Anda terganggu oleh salah satu masalah berikut? Linknya udah dikirim? Oh, minta tolong Agnes untuk kirimkan linknya ke teman-teman. Ada grupnya kan? Ada grup atau enggak? Oh ya, wah. Kalau gitu gini, eh, atau ini aja langsung aja ketik GAD 7, terus ada yang depannya passion, ini klik itu ya. Dicari di ini aja di browser. Oh ya nggak apa-apa, nanti dia naik lagi kan? Oh enggak. Oh ya,
Seru juga nih, seru juga. Kayaknya nggak pernah susah. Oke ya. Jadi ini di patient.info dokter generalized anxiety disorder assessment. Coba nanti di bawahnya itu kita bisa dapat hasilnya langsung. Teman-teman boleh share gitu ya. Rasa gugup, cemas atau gelisah gitu. Coba bro, sebagai contoh boleh ya? Namamu siapa? Ernest. Oke, Ernest. Ernest, selama 2 minggu terakhir gelisah. Ada nggak? Sama sekali tidak. Lama-lama cemas sih dia. Kayaknya harus cemas. Tidak mampu menghentikan kekhawatiran. Sama sekali tidak. Beberapa hari ada gitu ya misalnya. Beberapa hari. Tadi udah sama sekali tidak loh. Gak teriakin. Tidak. Ada kopi aming dekat. Rasa begitu gelisah? Oh, ada juga. Ah, kebanyakan kopi. Oh, oke. Nah, langsung tidak ada kecemasan. Apa? Iya. Iya. Coba abis ini minum kopi 2 galon, langsung deg-degan, cemas. Oke, coba teman-teman silakan langsung keluar hasilnya. Gampang sekali, cuma 7. Yang di Zoom juga boleh ya, tinggal klik itu kuesioner tes kecemasan. Yang udah angkat tangan, sudah. Oke, baru satu. Oke, yang ini ada 0 sampai 4 tidak ada kecemasan, kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan parah. Ada yang raise hand. Oh, itu sudah berarti ya. Nah, adakah yang kecemasannya parah? Nggak ada ya. Kalau nggak bisa kesini ya. Goyang. Ada yang mild, oke. Ada yang sedang. Oh, boleh lihat ya. Mild anxiety, moderate, moderate anxiety, mild anxiety. Mild kan ringan ya. Moderate itu sedang. Oke. Eh, moderate, moderate. Oh, ini yang di Australia moderate ini. Saya kalau di Australia kayaknya pulang, 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 ayo pulang. Oke, jadi ada yang ngalamin ya moderate anxiety, mild anxiety. Oke, nanti kita bikin break room di sini, bisa ngobrol. Ya, jadi ada yang moderate juga ya. Lumayan, lumayan. Nah, berarti dari teman-teman, saya nggak tahu kenapa, tapi juga ada yang ngalamin mild and moderate. Tapi yang severe nggak ada ya, yang kecemasan parah. Di sini ada yang sedang, sedang. Oh, baru jadi moderator tadi deg-degan kali. Oh, oke, sedang ada kecemasan ringan, 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 ringan. Oke, yang tidak ada kecemasan yang lain ya semua ya. Aman ya. Oke, jadi nanti mungkin gitu ya kalau waktunya cukup kita juga ayo ayo ngobrol-ngobrol. Kalau bisa bikin grup kecil-kecil kecil-kecil kecil lalu kita ngobrol sedikit share. Kita ungkapkan nanti akan ada sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Nah, saya balik lagi ke Tuti. Thank you Arnas. Ya. Nah, jadi memang kayak kita sekarang aja nih ada orang yang mild, ada orang yang moderate bisa ikut bisa ngalamin anxiety lalu bisa ikut Zoom ya. Jadi bisa bilang mungkin cari something buat self help. Kok rame ya ada self helpnya gitu ya. Tapi juga mungkin high functioning. Kenapa? Karena kalau udah kalau low functioning gitu ya, kita itu kalau udah moderate itu udah nggak nyaman untuk ngapa-ngapain nggak nyaman. Apalagi kalau udah severe, itu biasanya udah akan cari konselor atau psikolog bahkan psikiater gitu ya. Jadi ada something yang pengen dipelajari. Nah semoga apa yang hari ini di sharing gitu di-sharingkan ini bisa nolong juga ya. Nah ini selain anxiety ada namanya anxiety disorder ya atau gangguan kecemasan. Dan ternyata
remaja yang usianya 10 sampai 17 tahun gitu ya, dari di tahun 2022 itu ada 17 juta remaja di Indonesia yang ngalamin itu. Dan ini penelitian ini kerjasama dari UGM, University of Queensland, John Hopkins Bloomberg School of Public Health, Kemenkes, USU sama Unhas gitu ya. Dan hasilnya itu anxiety itu 26,7%. Jadi paling tinggi ya, hyperaktif 10,6, depresi 5,3, gitu ya, masalah perilaku 2,4% dan PTSD 1,8%. Ini dari 3 riset ya, teman-teman bisa cari riset itu gitu, gampang gitu. Apalagi ada AI, langsung kasih tahu, linknya banyak gitu ya. Nah ini anxiety disorder di Indonesia tuh cukup banyak gitu ya, dan berbagai macam faktor teman-teman gitu ya. Di Indonesia mulai ngerasa, aduh, eh, orang-orang yang middle class aja kayak yang ngerasa hidupnya udah mulai sulit gitu ya. Apa-apa mahal. Buat sekolah anak itu mencemaskan gitu ya. Lalu udah gitu dealing dengan pekerjaan itu juga mencemaskan gitu. Buat cari kerja juga nggak mudah gitu. Wah, macam-macam gitu ya. Terus remaja itu dealing dengan diri mereka, dealing dengan adaptasi dengan lingkungan itu juga nggak gampang buat mereka. Jadi faktor kecemasan itu tinggi sekali gitu ya. Nah, eh, jadi apa anxiety disorder gitu ya, membedakan dengan stres, dengan kecemasan yang tadi kita lihat gitu ya. Anxiety disorder itu lebih besar gitu ya. Ini ada 4 faktor ya, fisik, emosional, kognitif, perilaku itu pengaruh. Nah orang yang ngalamin disorder atau gangguan dalam kecemasan, artinya dia nggak bisa handle, nggak bisa mampu, dia punya fisik beda kayak tadi nih ya, kayak teman saya cerita, detak jantung cepat, berkeringat, gemetar, sesak nafas tuh ya. Itu ada sesuatu hal kecemasan yang muncul. Ya saya tuh tadi minta istri saya datang mau nggak gitu ya. Terus kamu sharing supaya teman-teman tuh bisa tahu rasanya gimana sih gitu ya. Eh, cemas tuh kayak gimana rasanya ya. Istri saya itu ya teman-teman, dia itu demen banget ke salon ya. Dia begitu anxiety-nya tinggi, saya bawa ke salon gitu ya, dia bisa pegang tangan saya. Takut, nggak mau, udah nggak usah, kamu kan demen ke salon gitu kan, nggak, saya bayarin, dia enggak gitu ya. Dan detak jantungnya cepat gitu ya, berkeringat, gemetar, sesak napas, ini ada semua gitu ya. Lalu emosional, rasa takut yang intens, panik, khawatir yang berlebihan ya. Secara kognitif susah konsentrasi, pikiran negatifnya berulang terus. Aduh, saya punya anak 3. Aduh gimana ya kasih makan anak, gimana kasih makan paginya ya, gimana kasih makan siangnya ya, gimana kasih makan malamnya ya, nggak make sense. Saya bilang aduh kamu tinggal pakai Gojek gitu, pakai GrabFood gampang banget. Aduh, tapi yang gede sukanya makanan kering, nggak suka kuah. Yang kedua sukanya sop-sopan kuah yang gede, tapi nggak suka yang kering. Yang kecil juga beda makanannya gitu ya. Saya punya anak sekarang 15, 13 sama 7 tahun, laki-laki perempuan. Nah istri saya stres tuh, pemicunya makanan. Buat saya nggak make sense gitu. Nggak make sense kok bisa begitu gitu ya. Nah ternyata pernah, saya itu 2020 saya pindah kerja dari kantor yang lama ke kantor yang baru, Gading Konseling itu gitu ya. Terus saya bilang, eh, saya mau pindah kantor ya gitu. Tapi saya nggak tahu nih pelayanan di tempat ini, saya nggak tahu gajinya berapa, belum tahu. Tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Nanti tunggu aja gitu ya. Nah di hari-hari itu ada 3 peristiwa. Saya mau pindah, terus udah gitu saya general check up. Yang ketiga, saya baru investasi di satu tempat, terus salah. Jadi hilang uang. Nah, hilang uang, anak mau sekolah, saya mau pindah pelayanan. Begitu saya cek kesehatan, istri saya ngambil. Begitu ngambil ditulis, bilik kiri mengalami pembesaran. Dia shock, panik. Saya sendiri aman-aman aja, tenang-tenang aja. Sampai hari ini nggak ngerasa apa-apa nih dengan jantung saya, bilik kiri lebih besar atau kanan nggak apa-apa gitu. Tapi istri saya yang terima, kaget dia, shock. Begitu shock, dia langsung mikir, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya ke depan, bisa melewati nggak ya. Saya nggak tahu uang yang ada berapa ya, bisa support nggak anak sekolah, bisa makan nggak ya. Nah itu muncul. Tapi bukan cuma itu teman-teman, di dalamnya itu lebih jauh lagi. Nanti saya ceritain lagi ya. Saya tuh pengen dia datang, cuma dia ngurusin anak saya gitu ya hari ini. Padahal tadi bilang, ayo coba datang sharing. Aduh, dia juga berat, masih cemas sebenarnya. Tapi udah gitu, ya udah nggak apa-apa lah, saya izin cerita aja gitu ya. Terserah lah gitu ya. Tapi ya itu yang terjadi gitu ya. Nah, itu ada faktor-faktor pemicu sebetulnya yang bisa bikin muncul kayak begini. Ya termasuk teman saya tadi yang saya cerita gitu ya.
hanya bisa tidur pada saat persekutuan. Jadi lain kali kalau ada kayak gitu jangan dihakimi ya. Karena kita nggak tahu kenapa mereka gitu. Dia malah ngerasa, aduh di persekutuan tuh kayak surga lah, saya bisa happy, tenang gitu kan. Bisa tidur gitu kan. Tapi ada pergumulan yang lain. Nah biasanya gini, think, feel, do-nya gitu ya. We're doomed gitu ya. Wah saya nggak bisa bertahan. Atau waktu COVID, wah orang Indonesia nggak bisa bertahan. Semua bakal masuk rumah sakit nih. Wah ini nggak bisa dikerjain nih, berat gitu ya. Udah berusaha berbuat sesuatu hasilnya begini aja ya. Nah itu pola pikirnya bisa begitu. Beda sama orang yang berpikir positif. Wah ini eh, saya pindah, wah ini it's time to learn something new nih. Saya dulu ikut orang, sekarang saya belajar mimpin, it's time to learn something new gitu ya. Oh saya mau upgrading skill saya nih, adding something new. Sama yang COVID gitu ya. Wah ini coba nih, coba sesuatu yang baru. Wah COVID saya di rumah lebih sering, more family time. Tapi orang yang punya pola pikir negatif, waduh lo lagi gitu ya, ketemu orang itu lagi, cemasnya muncul gitu ya. Ah saya support government nggak apa-apa gitu ya. Nah itu orang yang positif, tapi orang yang punya anxiety dia akan mikirnya ke situ ya. Lalu feeling yang muncul takut ya, cemas, depresi, frustasi, marah, sedih, berduka gitu ya, bingung, bimbang, itu muncul. Nah, beda sama orang yang sebetulnya dia oke tuh. Ya udah relax aja, tapi kalau ada bahaya dia tahu gitu. Oh, ada rasa percaya, ada rasa harapan, COVID bisa ditanggulangi, masalah bisa ditanggulangi gitu. Ada yang positif, ada safe and secure. Oh, saya punya teman-teman, saya aman gitu ya. Saya pernah berpikir nih, aduh, Michael kalau gading konseling tutup gimana gitu. Aduh, pikir-pikir gitu ya. Aduh, saya punya degree kok gitu, psikolog, saya pasti bisa kerja kok, safe, saya punya teman kok gitu. Saya punya Pak Budi kok, Pak Budi juga dia punya center gitu ya. Nebeng center dia aja, ah bisa lah. Nah, saya feel safe and secure. Kalau sampai counseling center saya tutup. Ya, saya counseling center tuh buka 2020, mau mau apa namanya, mau pembukaan, grand opening itu nggak sempat teman-teman. Karena mau Februari mau grand opening ditunda ke Maret, Maret udah lockdown. Jadi tahun depan gitu ya, baru grand opening dan ulang tahun pertama sama-sama. Dan begitu saya hidup pakai donasi, orang-orang yang mau kasih donasi ngomong, Pak Michael, saya tutup perusahaan saya dua, saya nggak jadi ya Pak Michael ya gitu. Wah saya sempat cemas, saya sempat gak bisa tidur gitu ya. Terus saya bilang, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya balikin gaji saya aja. Kaget dia. Terus saya nggak tahu dari mana ya, saya yakin itu dari Tuhan lah. Si pengusaha itu mikir, aduh iya ya, saya kalau nolong itu terakhir gitu ya, pelayanan itu terakhir, begitu ada masalah gitu ya, saya bukan korbanin perusahaan dulu, korbanin pelayanan dulu. Saya jadi malu nih sama Pak Michael balikin apa namanya, balikin gajinya gitu. Sorry sorry ya, sorry Pak Michael. Udah nggak apa-apa Pak Michael. Saya tutup perusahaan saya satu lagi nggak apa-apa, pelayanan ini jalan dulu. Wah saya lega banget. Saya tahu itu dari Tuhan tuh. Tapi udah gitu bingung kita mau onsite namanya Gading Counseling, berarti kan tempatnya buat orang-orang Kelapa Gading sebenarnya, jelas gitu. Tapi udah gitu, wah gimana nih harus tutup. Saya punya kecemasan tinggi sekali gitu. Tiba-tiba wah ada pertolongan luar biasa lah gitu ya. Daniel Mananta gitu ya. Daniel Mananta itu kan punya podcast ya, Daniel Tetangga Kamu. Dia ketemu orang-orang yang struggle, terus dia bingung, aduh gimana ya caranya nolong orang kayak gini. Dia tanya satu orang, tanya seseorang temennya, tahu gak sih nolongin kayak gini gimana? Orang ini bergereja di satu tempat yang saya pernah layani konseling satu orang. Saya ngelayani satu orang, hamba Tuhan yang ikut. Terus saya layani dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah sekian tahun, orang itu nanya sama pendeta ini. Oh, oh iya, saya ada kenal Michael, ke Michael aja. Bisa kepikiran dari banyak orang, kepikiran Michael. Terus dia kasih nomor saya, dia kontak saya bilang, oh iya iya, ini yayasan saya baru jadi, ini saya kirimin aktenya gitu ya. Udah saya pikir ya udah gitu doang lah. Gitu. Begitu dia kirim, besoknya dan dia Mananta ngomong lagi, oh iya yang ada masalah ini datang ke Gading Counseling. Dalam waktu 10 menit, kita Instagram masih baru banget, langsung 100 orang, 10 menit. Itu bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Ya, memang nggak sampai yang banyak banget, tapi saya ngelihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan ya. Kok bisa begitu gitu. Dan klien-klien yang tadinya buat Kelapa Gading, jadi klien-klien dia ada yang dari UK, ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika, orang datang konseling via Zoom. Nah, belajar something yang baru gitu. Feelingnya mulai muncul. Dan biasanya sampai November, Desember saya nggak bisa tidur, mikirin Januari masih ada atau enggak senternya, masih bisa gaji orang atau enggak, mulai muncul safe and secure. Tapi kalau anxiety, wah nggak ada tuh. Takut isinya, takut semua. Nah, jadi bedanya signifikan banget, teman-teman. Ya. Dan perilakunya juga macam beda. Ya, yang
ngalamin anxiety gitu. Dia bisa learn helpless. Dia diem, nggak berdaya, belajar nggak berdaya. Kenapa? Karena setiap kali do something dia jadi takut. Jadi dia diem aja. Takut diem, diem. Kayak istriku nggak mau ngapa-ngapain. Ke salon pun nggak mau gitu ya. Terus sakit, mahnya tinggi gitu ya. Ada psikosomatis berlebih atau hipokondria. Atau ada yang OCD. Tahu OCD? Gitu ya. Bukannya buat diet ya, tapi wah dirapihin, ini wah ini miring nih, mesti rapihin gitu ya. Dirapihin semua gitu. Nggak mau ngeliat orang dia rapihin, rapihin, dibersihin, dibersihin gitu ya. Sampai aduh ini kok nggak rata-rata, ya, padahal memang begini kan. Ratain terus digosok, gosok, gosok, gosok. Nah itu gangguan kecemasan. Ya. Saya punya klien juga yang dia itu udah umur 40 lebih, tapi selalu dipukulin orang tuanya sama papanya dipukulin terus. Kepala dipukulin pakai koran, koran digulung, dipukul. Setiap kali mandi gitu ya. Papanya mandi nih, udah selesai dia mau mandi, wah, quote unquote bekas papanya kan. Dia puterin dulu 16 kali itu. Dia harus hitung. Hitung 16 kali, dia puterin, 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 puterin. Begitu 16 kali baru dia bisa mandi. Nah, masalahnya begitu dia kayak gitu kan buang-buang air kan. Papanya apa? Marah lagi kan. Udah marah dia apain? Keplak lagi kan. Nah, begitu dikeplak, cemas lagi kan. 32 kali dia gitu. Badan pun sama gitu ya. Ini bener teman-teman. Beneran. Datang gitu. Setiap kali datang ketemu saya, dia akan kayak gini. Datang ketemu saya duduk. Nah, kalau saya berdiri, pindah tempat, dia berdiri lagi, dia samain dulu semuanya. Baru jalan. Nah, itu OCD itu. Perilakunya kayak gitu. Kasihan sekali. Dia pun stres banget. Ya, atau PTSD, trauma yang terus berlanjut. Ya, dan sosial fobia. Nah, beda dengan orang yang positif. Dia akan belajar skill baru, dia akan membangun bisnis, dia akan adaptasi, dia mungkin kehilangan tapi tetap positif, dia kreatif, itu akan muncul. Ya, jadi ini hal-hal yang bisa begitu besar gitu ya. Nah, efeknya apa? Efeknya itu yang negatif itu jadi zombie, hidup segan, mati tak mau gitu ya. Stres, marah, gitu, attacking gitu ya. Cemas, khawatir. Terus makin stres ada yang self harm, ada yang giving up gitu ya. Tapi yang positif itu ya, dia akan generasi baru Zoom generation kayak sekarang kita hybrid gitu ya. Zoomable gitu. Wah, bikin desain office living room yang bagus supaya bagus zoomnya gitu ya. Terus manfaatin apa online ya, hybrid, onsite online, AI itu yang hasil dari yang positif. Jadi ini semua nih, ini hasil dari yang positif. Kalau enggak, udahlah, tutuplah. Persekutuan kita tutuplah, gereja tutuplah, itu dari yang negatif. Nah, dari teman-teman ada yang mau share nggak pengalaman apa yang muncul sehari-hari yang teman-teman lihat di dalam anxiety, kasus anxiety? Boleh ya, kita santai. Jadi kalau ada, boleh cerita. Oh ya, saya juga ngalami nih situasi kondisi di keluarga misalnya, di rumah gitu ya. Please belajar feel safe sama komunitas kita gitu ya. Oh, ini komunitas yang Tuhan hadirkan nih. Perkataannya udah lama gitu kan. Jadi kalau ada something nih, boleh share. Satu orang aja kalau ada. Ada? Atau tadi yang moderate gitu kalau mau share, boleh? Belum ada, nanti di grup ya. Ya, Dia ngecekin air berkali-kali keran, nanti dia balik lagi, terus ya. habis itu udah belum ya tadi keran, Mm-mm. dia balik lagi, dia Cek lagi periksa lagi gitu berkali-kali, berhari-hari. berhari-hari. Iya, kerjaan di kantor juga gitu, jadi dia Hmm. nggak perform, jadinya di kantor dia nggak perform Iya, gitu, karena harus ngecekin ngurusin gitu ya. kecemasannya Ini gitu ya. angkanya udah bener belum ya, tadi yang Iya, dimasukin berapa ya, nanti udah iya. oh udah 10, terus udah tadi 10 Bener, bukan ya iya, gitu. Nah, iya, jadi bisa bolak-balik dia melakukan itu. iya betul. Benar. Kalau dia lagi dilingkuran kecemasannya gitu, ya, obsesif itu muncul dari pikiran, kompulsif perilakunya. Wah, perasaan gitu ya, kompor belum dimatiin, keran belum ditutup, kunci belum kunci bener. Lalu pikirannya, wah ini harus diberesin nih, harus diberesin. Kalau enggak, makin cemas nih gitu ya. Maka dia akan lakukan. Lalu kompulsifnya dia akan lakukan, 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 lakukan. Nah itu yang membuat dia mau beresin dirinya, dia pakai ritual, malah jadi terjebak, malah rusak dalam relasi pekerjaan, rusak dalam relasi keluarga, itu ya, itu bisa problem banget di situ. Itu bisa terjadi ya teman-teman ya. Nah ini berbagai macam tipe anxiety disorder.
Ya, ini saya akan share. Ya, ini agak agak berat nih ya. Eh, tapi supaya teman-teman tahu, anxiety itu payung besarnya. Ya. Tapi di dalamnya ada GAD tadi, Generalized Anxiety Disorder, kecemasannya umum, takut berlebihan selama 6 bulan, pemicunya bisa macam-macam, gitu ya. Dan bahkan tanpa pemicu yang jelas. Ya, istri saya itu yang waktu kali kedua dia kena gitu ya, dia tiba yang 2023 dia lagi jemput anak saya. Tiba-tiba, waduh cemas, 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 selalu cemasnya dari cemas gitu ya, muncul berubah jadi panik nanti ada ya. Panik, dia ngerasa kayak perasaan itu, jadi pernah mobil kami itu dia nggak sengaja nabrak, tapi udah lama. Nah perasaannya sama, jadi kayak mobil itu cukup nabrak, wah dia ketakutan, terus dia broke and cry di tengah-tengah sekolah yang tempatnya sebenarnya aman-aman aja di pinggir jalan. Jadi pada saat jemput anak sekolah itu, saya ingat sekali, saya di kantor video call dia lagi nangis, anak saya yang kecil gitu ya masih TK, belum 7 tahun waktu itu, nantangin, ah iya mami gitu ya, dipegang-pegang, dipegang-pegang, pegang. Saya minta dia tuh untuk nenangin diri dulu, tarik nafas, nanti ada ya apa breathing teknik gitu, grounding, sampai akhirnya dia tenang, terus saya terus bimbing sampai dia bawa bawa mobil sampai ke rumah. Sebetulnya orang bilang, oh jangan kayak begitu, ngeri, ya betul. Tapi karena saya ngelihat dia bisa lebih tenang, bawa mobil ke rumah gitu, baru setelah itu besoknya, oh enggak, malam itu juga saya bawa ke psikiater. Ya, jadi itu pemicunya nggak jelas, nggak ada, tapi bisa begini, ya perasaannya seperti ini gitu. Lalu yang kedua gangguan panik tadi ya, yang istri saya bilang intens secara tiba-tiba, panic attack, ya jadi nggak bisa berpikir dengan tenang. Gitu. Lalu yang ketiga itu fobia, ya saya juga punya eh, klien, punya temen yang ngalamin fobia gitu ya, fobia tinggi gitu. Adik saya tuh termasuk fobia sempit gitu ya, setiap kali mau apa tuh MRI gitu ya, wah takut gitu, rasanya gelisah banget, itu fobia gitu ya. Bahkan ada yang sosial fobia nanti juga ada ya, karena memikirkan tentang hal-hal tersebut gitu ya. Nah yang keempat kecemasan sosial, takut ketemu orang banyak. Buat kayak begini tuh menegangkan gitu ya. Jadi dia nggak mau ke area-area hal-hal seperti ini gitu ya. Dia nggak bisa bicara depan orang banyak, dia nggak bisa menyapa orang lain, dia selalu menghindar matanya, dia lihat ke bawah terus, itu dia nggak mau keluar rumah, itu karena takut orang lain mempermalukan. Dan nomor 5 itu PTSD. Jadi ada peristiwa atau kejadian menyebabkan orang itu punya trauma berat gitu ya. Dan biasanya ngalamin kecelakaan, ada kecelakaan yang berlebihan gitu. Ada kecelakaan, ada kekerasan seksual gitu. Maka akan muncul kecemasan yang berlebihan, bahkan bisa mimpi buruk ya. Saya ingat saya pernah melayani orang-orang yang dia itu kabur dari Afghanistan, jadi refugee ya, terus masuk ke UNHCR, lalu mau dikirim ke negara yang lain, negara yang ketiga itu ya, tapi mampir dulu ke sini, ke Indonesia, lalu kita konselingin ya. Terus saya ingat sekali lagi duduk gitu ya, terus dengar suara kayak gini nih, suara kereta itu, suara motor. Wah, dia langsung tiarap, dia langsung takut. Kenapa? Bayangannya itu Taliban datang lalu tembakin, dia tembakin keluarganya. Jadi kecemasannya begitu besar gitu ya, sampai betul-betul dia susah tidur, dia selalu mimpi buruk gitu ya, rasa takut yang terus menerus. Nah itu anxiety yang sampai kepada PTSD. Nah, jadi itu bisa terjadi gitu ya. Bahkan juga ada orang yang ngalamin kekerasan seksual misalnya ya. Dia begitu masuk ruangan gitu, misalnya dia seorang perempuan masuk ruangan, ada 2 orang pria, ya duduk ngobrol, dia bisa ketakutan setengah mati. Ya, bahkan dalam tidurnya bisa teriak tiba-tiba, teriak kencang sekali gitu. Nah itu ngalamin uh, stres PTSD. Saya nggak tahu teman-teman pernah ketemu nggak orang-orang kayak begitu ya yang kita layani gitu ya. Tapi kalau ada itu sebetulnya bagian dari kecemasan. Dan juga OCD tadi yang kita udah bahas gitu ya. Dia akan terus menerus cuci tangan misalnya. Dia akan terus menerus melakukan sesuatu berulang-ulang gitu ya. Nah, ini berbagai macam gitu ya, faktornya. Ya, terutama juga trauma psikologis di masa kecil. Ya, selain stres dan faktor genetik. Nah, apa aja external factors yang muncul gitu ya? Ini banyak ya teman-teman eksternal faktornya ya. Dan juga internal faktornya juga banyak gitu ya. Tapi salah satunya tuh stres dari pekerjaan atau sekolah itu yang biasanya muncul dari
faktor pemicunya gitu. Masalah hubungan pribadi ini bisa ada suatu hal yang muncul tiba-tiba, tapi juga dari sebelum-sebelumnya udah ada isu tertentu gitu ya. Atau peristiwa hidup yang besar gitu, atau trauma ya. Dan juga lingkungan sosial dan budaya ini bisa muncul. Nah, saya tadi lanjutin cerita istriku ya. Istriku tuh eh dia dari keluarga ya, dari keluarga yang dia nggak tahu papanya siapa, istriku. Lalu mamanya itu nggak mau terima dia, jadi dia dibesarkan sama eh bisa dibilang kakek nenek gitu ya. Jadi ini kakek nenek punya anak, anaknya ini punya anak itu istri saya, lalu dia dibesarkan sama kakek nenek dari adiknya ini. Ya gitu. Jadi di sini dia jadi kayak naik naik pangkat nih. Tadinya cucu jadi naik gitu ya. Kalau dia panggilin orang-orang di atasnya itu misalnya Ii gitu ya, dia jadi berubah jadi Cici, naik gitu ya. Nah, di situ hidup dengan papa angkat, mama angkat ya. Tidurnya dibedakan. Tidur dia ada koko, ada cici, tidur sama orang tua, dia tidur sendirian sama iinya, sama orang lain gitu ya. Terus eh, mereka dirawat gitu ya. Istri saya maaf kata nih, dicobokinnya pakai kaki gitu waktu kecil. Dan lalu dari SMP disuruh fotokopi, disuruh bayar pajak gitu ya, disuruh pergi jauh-jauh SMP. Udah kayak begitu. Nah, waktu saya ketemu di gereja ya, teman pelayanan, dia sukanya misi, sukanya ke anak-anak jalanan gitu ya. Wah, saya bangga gitu ya, ngelihat dia begitu luar biasa melayani Tuhan. Ya, kalau kami pergi tuh ke Senen gitu ya, dulu Senen tuh masih ada tempat kumuh gitu ya. Itu anak-anak, kita naik taksi, anak-anak lihat istri saya di mobil ya. Halo Kak Angel, halo Kak Angel. Namanya Angel. Itu tuh, super taksi bisa bingung. Hah, kok bisa begitu gitu ya. Nah, akhirnya saya nikah sama dia karena saya ngelihat dia juga hatinya passionate banget, dia pelayanan, dia orang Kristen yang baik, tadinya Buddha lalu jadi Kristen. Dan saya ngelihat dia orang yang mandiri gitu. Tapi ternyata eksternal faktor itu cukup banyak pengaruh ke dia gitu ya. Nah, begitu menikah, dia ternyata nggak nyaman loh sebetulnya. Disuruh-suruh pergi bayar pajak, disuruh-suruh fotokopi itu, dia terpaksa melakukannya. Jadi pada saat dia saya ngeliat, oh dia orang yang mandiri, saya minta tolong dong, minta tolong itu dong. Wah, dia berat. Begitu kita punya anak, dia harus ngurusin begitu banyak, padahal dia sebelumnya belum pernah mengalami parenting yang baik dari keluarganya gitu ya. Wah, dia kewalahan. Nah, dia nggak bisa handle dengan situasi-situasi itu. Sehingga nanti ada faktor-faktor tertentu kayak tadi tuh. Pemicunya tadi saya pindah kerjaan, jantung saya lebih besar, satu bilik gitu ya, ataupun ada kehilangan uang, itu jadi external factors yang mempengaruhi hal-hal yang muncul. Teman-teman, kita itu kalau nginget hal-hal yang disadari ya, tadi saya ngobrol sama Pak Budi, oh itu cuman berapa? 4, 4, 40, 40 beats per second gitu. Oh, kita ingat. Tapi berhubungan dengan yang unconscious, nggak disadari itu 40 millions ya, 40 juta. Oh, lebih banyak. Connectingnya alirannya cepat gitu. Lebih banyak. Jadi giling dengan anxiety itu tubuh kita tuh udah responnya macam-macam. Gitu. Misalnya apa ya? Misalnya di sini sih semua baik ya. Tapi misalnya nih, saya ngelihat di belakang misalnya ada yang ah, Michael ngomong apa sih gitu. Misalnya gitu ya. 90% orang baik nih. Ada 1% orang. Nah, itu bisa jadi pemicu buat saya. Faktor eksternal kan. Ter lebih cepat 40 million. Daripada yang 40 gitu ya. Lebih cepat tuh. Aduh, ada apa nih? Berarti saya nggak bagus nih. Saya nggak nyaman nih. Ini gini, gini. Nah, itu lebih cepat. Misalnya itu contoh. Ini sih semua oke semua sih. Coba-coba ada yang tidur. Saya gimana? Nggak. Tapi itu something yang orang nggak sadar gitu ya. Itu bisa muncul. Dan akhirnya gitu, segala macam faktor eksternal itu jadi pemicu buat dia. Padahal isunya bukan di situ, gitu ya. Ada internal factors, gitu ya. Di sini memang dibilangnya ada genetiknya, ada riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan, ya. Ada kondisi medis tertentu, gitu ya, mempengaruhi dia jadi cemas, ada tiroid, ada gangguan jantung, ya. Ada kimiawi otak yang tidak seimbang gitu ya. Hormon serotoninnya rendah, hormon kortisolnya tuh tinggi sekali, ya gitu ya. Kepribadian tertentu, perfeksionis gitu ya, lebih cenderung khawatir ya gitu ya. Bahkan Musa gitu ya. Dia juga salah satu orang yang anxiety-nya tinggi ya. Dia bunuh ya, dia bunuh si
orang Firaun di dalam Keluaran itu. Dia pikir dia oke gitu, dia pengen diterima gitu ya sama orang-orang Ibrani ya. Dia dibesarkan di keluarga Mesir, dia nggak nyaman. Dia nggak ngerasa bagian sepenuhnya dari Mesir. Dia juga ngerasa diri dia nggak sebagian sepenuhnya dari orang Ibrani. Dia tahu dia berbeda. Gitu, diperlakukan berbeda. Dan gimana caranya dia juga berusaha mencari penerimaan dari orang Ibrani. Dia bunuh orang Mesir, membela gitu ya. Tapi dia pun nggak diterima. Kecemasannya tinggi. Sehingga dia harus pergi, kabur gitu ya, pergi menjauh dengan kecemasan yang tinggi. Sampai dia dewasa, dia memimpin bangsa Israel keluar pun, ya dia jadi orang yang perfeksionis. Orang yang konseling dia pegang satu persatu, satu persatu, satu persatu, satu persatu. Sampai Yitro itu mertuanya ngomong, kamu jangan kayak begini. Kamu bagi-bagi berbagai puak. Mereka yang konseling ada kelompok-kelompok kecil, nanti yang masalah-masalah yang sulit baru ke kamu. Dia pegang semuanya. Dia baru dia apa namanya pelan-pelan dia lakukan. Nah, dia dealing dengan anxiety dia gitu ya. Jadi ada sesuatu hal kepribadian tertentu ya yang memang perfeksionis tuh, kecenderungan punya khawatir berlebihan dia tunjukin. Semakin perfeksionis sebetulnya kecemasannya semakin tinggi. Nah, itu faktor-faktor internal yang muncul. Tapi bukan hanya itu gitu ya. Kita tahu ya bahwa firman Tuhan juga mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah gitu. Maka self image kita, self acceptance kita gitu, keinginan, motivasi, dorongan, harapan, trust, love gitu, respect, imagination termasuk kesehatan mental itu semua punya problem gitu. Ada sinful nature di situ yang membuat orang itu nggak easily safe and secure baik dengan orang lain gitu, baik dengan Tuhan gitu ya. Anak saya semalam kita ngobrol ya, lagi persiapan jam 12 sampai jam 2 saya stop persiapan karena anak saya ngobrol. Wih, gimana ya? Aduh, saya tahu saya nggak boleh ngomong kayak gini ya. But you are my father. Saya pengen tahu gimana kalau Tuhan tuh nggak ada. Gimana ya kalau ternyata it's a lie. Ya aku berusaha ngomong tenang tenang namanya Colby, tenang Colby, tenang nggak Tuhan tuh ada. Aduh tapi pikiran pikiran itu muncul. Nah saya it's okay, I'm glad kamu ngomongin. Tapi kok dia nggak ngomongin, dia udah gelisah sekali. Kan dia pikir jangan-jangan Tuhan itu nggak ada. Who made God? Who made God? Ya. Kita diciptakan. Tapi siapa yang diciptain Tuhan itu ya? Itu dari mana sih gitu? Wah dia cemas sendiri dengan pikiran dia. Nah itu sesuatu hal yang dari mana? Dia hidup baik, dibesarkan baik. Kita bukan orang tua yang gebukin dia, siksa dia, enggak. Tapi dalam situasi kondisi yang baik gitu. Karena ada sinful nature. Dia berpikir, dia curiga, dia nggak yakin, dia nggak percaya, bahkan dia paranoid terhadap hal-hal di luar diri dia, termasuk Tuhan, termasuk orang tuanya. Gimana ya kalau you died itu? Gimana ya? Wah kecemasan banyak ternyata. Jadi saya dengerin dia ngomong. Nah itu dari sananya kita tuh punya isu, punya problem di situ. Jadi nggak heran kalau kita tuh ngerasa diri kita nggak oke. Nggak heran kalau kita ngerasa bahwa, aduh Tuhan keinginan saya salah. Aduh Tuhan saya punya dosa, saya nggak bisa lepasin, saya terikat, saya nggak bisa mengampuni diri saya. Nah itu bagian dari sinful nature gitu. Bagian dari kita tuh kehilangan kemuliaan Tuhan, kita jadi insecure sama Tuhan yang penuh kasih pun itu. Nah itu area-area itu kuat. Makanya orang Kristen pun bisa ngalamin itu gitu ya. Mengalami pergumulan ini. Karena kita sama-sama jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Tapi gitu ya, banyak area-area yang tadi nothing's come out of the blue gitu. Area-area unconscious ya yang menyebabkan hal-hal yang di atas itu pemicu doang gitu ya. Aduh, aku dipecat nih cemas, itu pemicu. Aduh, aku diputusin sama pacarku tuh. Aduh, kayaknya aku nggak bisa hidup tanpa dia. Itu pemicu. Tapi ada faktor-faktor di dalam gitu ya. Yang kalau kita mau lihat jauh ke dalam nih teman-teman. Pergumulan-pergumulan yang kalau kita mau ingat bisa. Itu preconscious itu sesuatu hal kita taruh di dalam. Ya kayak tadi temanku ya yang dia itu tidur setiap kali persetuan. Dia nggak ingat gitu kalau dia itu anak panti asuhan hidup di panti asuhan. Tapi kalau ditanya dia bisa ingat. Itu preconscious. Oh iya hidup di panti asuhan nggak enak nggak oke. Ya, seperti istriku dia ingat dia diangkat anak, tapi ada area-area yang unconscious. Dia nggak tahu kenapa dia nggak dibesarkan oleh orang tuanya, kenapa nggak dia quote unquote dibuang gitu ya, dan segala macam pikiran perasaan tuh dia taruh ke dalam, tenggelam. Tapi yang bikin orang tenggelam ya bukan yang di atas. Ya Titanic kan nggak tenggelam karena yang ini kan, yang kelihatan.
Tapi yang besar yang dia nggak bisa lihat, dia tabrak and then tenggelam. Nah, seseorang ngalamin anxiety, bahkan depresi, bahkan suicide karena ada area-area yang dia nggak tahu, dia nggak lihat. Kenapa dia jadi begitu? Dan didoakan saja itu nggak cukup. Dia perlu tahu apa ya faktor yang membuat dia selalu berkeringat, nggak bisa tidur, selalu cemas gitu ya. Terus begitu gelisah banget. Kalau ada orang bercanda dikit ketawa dia, wah kayaknya pengen banget dapetin happiness gitu ya. Kok bisa gitu ya? Nah banyak area-area yang unconscious gitu ya. Iya ya, kenapa ya? Aku dibuang dari orang tuaku buang aku ya. Mikir tuh nggak berani dia. Nah tapi itu bikin cemas gitu ya. Itu unconscious. Nothing's come out of the blue. Jadi ada faktor di situ gitu ya. Nah kenapa? Karena manusia itu punya kebutuhan. Dan kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi teman-teman. Nah kalau kita nggak penuhin kebutuhan-kebutuhan ini gitu ya. Ini ada basic needs ya. Makan, minum gitu ya. Tidur gitu ya. Safety needs, security, safety gitu ya. Wah ini ya. Kayak tadi orang yang kena di Afghanistan, Taliban itu ya. Dia punya ini semua. Begitu diserang Taliban ini kehilangan semua. Dia langsung ngerasa dirinya nggak mampu nih. Gelisah, takut gitu ya. Karena begitu ke depan lagi psychological needs nggak ada belongingness, gitu, love and belongingness. Kan orang tuh perlu ya dimiliki, dicintai gitu ya, dihargai gitu. Nah kehilangan ini ngerasa aduh I'm nobody's child. Aduh nggak ada yang sayang sama saya, nggak peduli orang akan cenderung cemas. Bahkan self actualization itu. Aduh, saya pengen bisa mengaktualisasikan diri saya. Nah, saya pengen bisa nunjukin saya punya potensi gitu. Saya punya creativity, punya activity. Nah, ini bisa juga nih orang nggak dapetin. Ya, mah ini self fulfillment needs. Orang nggak akan sampai sini. Orang di sini udah bergumul setengah mati gitu. Maka dia akan muncul kecemasan-kecemasan. Jadi pada saat kita berhubungan dengan teman-teman yang ngalamin kayak gini, selain kita cari tahu dia sendiri gimana dengan dirinya, relasi dengan keluarganya, masa lalunya. Cari tahu juga kebutuhan dia apa sih? Cari tahu kebutuhannya apa. Kalau kita nggak tahu kebutuhannya apa, kebutuhan kita apa, itu kayak kita nuangin air, tapi lubangnya itu bocor. Seberapa banyak yang dituangin, wah selalu hilang, bocor lagi, bocor lagi, bocor lagi, bocor lagi. Dan dia makin frustasi. Kenapa orang udah sayangin saya tetap nggak ngerasa disayang. Nah, makin tinggi, makin cemas gitu ya. Itu bisa jadi faktor yang memicu sangat signifikan gitu ya. Bahkan kalau kita ngelihat dari perkembangannya gitu ya. Tadi itu yang di bawah tadi gitu ya. Itu bisa jadi ada isu, ada masalah gitu ya. Oh, dari kecil gitu ya. Harus belajar. Waktu ke anak kecil itu gitu ya. Ada namanya perkembangan psikososial. Ya waktu infant yang merah itu, ya infant, itu anak itu belajar percaya sama orang lain. Trust versus mistrust paling bawah gitu ya. Percaya sama orang lain. Kita punya baby kan. Tadi ada baby itu satu udah tidur. Nah, baby kalau dia mau makan, mau minum, pipis, pup, dia ngapain? Nangis. Kalau baby nangis, kita diemin, dia akan gimana? Nangis atau diem? Nangis. Makin kencang. Nangis. Habis nangis dia ngapain? Tidur. Hah? Tidur habis nangis, capek. Habis capek tidur. Jadi sebetulnya ada baik kayak gitu, kita diemin aja. Itu dia diem kok, tidur. Aduh, kita pakai gaya bule ya, punya anak pisahin. Dah, biarin deh, ntar gue tidur sendiri. Nangis terus, capek aku, biarin aja. Akan diem nggak? Awal-awal nggak, lama-lama diem. Tapi unconsciously, dia mistrust. Oh, orang itu nggak dapat dipercaya. My mom, my dad itu nggak dapat dipercaya. Jadi dia akan tumbuh, begitu dia naik lagi ke depannya, harusnya dia belajar otonomi gitu ya. Dia bisa larinya shame and doubt. Jadi ragu, jadi pemalu. Ya namanya anak nih, kalau udah toddler dia ngapain? Kerangka kan? Kerangka gitu. Kalau dibawa ke sini, kerangka, 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 kerangka. Nah kita sebagai orang tua, kalau kita nggak aware, kita akan bilang, kotor, kotor. Bukan kita bersihin dulu gitu ya. Kita teriak-teriak sama dia, jangan, 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 kotor. Jangan pegang ini. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak sadar tuh. Kita jagain mereka, nggak sadar. Tapi yang muncul adalah shame and doubt. Aduh, jadi malu, jadi ragu. Dan anak itu pun nggak sadar. Tapi waktu dia mau otonomi, dia mau ngelakuin sesuatu, dia udah muncul keraguan.
udah muncul rasa malu gitu. Nah, makin gede lagi nih masuk preschool, ya dia harusnya belajar inisiatif, gitu ya. Dia ngelihat papa mamanya di rumah ngapain, gadget, gitu kan. Oh capek nih gitu. Mama juga gadget, papa gadget. Suatu saat dia pengen kasih papanya, dia nggak tahu itu baik atau buruk. Pokoknya oh dia lihat papanya suka gadget, diambilin gadgetnya, kasih ke papanya atau mamanya. Terus jatuh, gebrak. Apa yang orang tua lihat? Niatnya apa jatuhnya? Jatuhnya. Bukan, oh anak saya baik. Enggak, kamu gimana sih ngapain pegang-pegang? Jadi waktu dia inisiatif, dia salah. Akhirnya dia muncul guilty. Unconsciously itu. Nggak sadar, aduh cemas. Padahal niatnya inisiatif. Inisiatifnya nggak dapat. Tumbuh lagi makin gede nih. Industry inferiority, grade school. Industri, wah coba bikin sesuatu. Wah gambar yang bagus. Gitu ya. Wah nih, papa, mama, aku bikin ini dinosaurus gitu ya. Terus papanya lagi capek, mamanya juga ngelihat, ah, emang sendal jepit bukan dinosaurus gitu ya. Ya, sendal jepit gitu ya. Ini dinosaurus gitu ya. Bentuknya berantakan gitu ya. Maka dia pengen do something, dia jadi inferior. Inferior. Anak itu takut, malu, ah nggak bisa, ah ntar aku nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa. Makin gede nih, jadi remaja. Udah remaja, suaranya berubah, badannya berubah, keteknya bau, jerawatan, dengan masalah ini semua. Dia bingung dengan diri dia. Harusnya dia cari identity, dia jadi role confusion. Aduh saya ini gimana nih? Di mana nih saya nih? Makin cemas. Tapi dia belum sadar. Kan mungkin aduh nggak nyaman, malu ngomong ke depan, takut gitu. Gitu jadi pemuda, mulai ngebangun intimacy baik dengan teman, deket dengan sahabat ataupun berpacaran bahkan menikah. Cemas dia, anxiety-nya tinggi. Dia langsung isolate diri dia tanpa dia sadari. Dia isolate. Ah enggak aku malu. Ah nggak mau nggak usah ketemu. Ah jangan. Dia mengisolasi diri sendiri. Tapi dia nggak ngerti kenapa begitu. Kenapa cemas banget ya kalau ketemu dengan lawan jenis. Cemas banget. Kalau ketemu sesama jenis gimana? Wah sesama jenis lumayan nih. Jangan-jangan gitu ya. Bisa jadi ya gay, LGBT mulai dari sini nih dua ini. Karena dia confused dengan diri dia kok. Dia nggak tahu harus kayak gimana. Dia cemas. Oh ada orang yang datang menunjukkan love and belongingness. Gitu ya. Oh sini sini but gitu ya. Wah kamu baik ya. Aduh saya sayang sama kamu gitu ya. Selama ini sama orang tuanya guilty feeling, inferior gitu ya. Malu, salah. Ada orang yang sayang sama dia. Ternyata dia gay misalnya. Oh, falling in love. Falling in love itu bisa dijelasin tuh. Kenapa bisa kayak begitu. Sampai gede lagi nih. Generativity harusnya bisa generate, bisa kerja dengan baik. Dia stagnan. Mulailah muncul. Apa namanya? Quarter life crisis, mid life crisis. Wah harusnya dia bisa do something, dia stagnan. Yang makin gede, udah tua. Harusnya punya integrity gitu ya. Waduh, saya senang kumpul. Semua datang, teman-teman datang, anak cucu datang, nikmatin gitu ya. Saya kalau lihat oma saya ini nanti September 99 tahun. Iya, puji Tuhan. Setiap kali duduk gitu ya, dia dulu ditinggal suaminya gitu ya, hidupnya susah. Tapi sekarang saya lihat ya kalau dia duduk, anak cucu cicit datang gitu, dia cuma duduk diem, tapi rasa happy gitu. Saya bersyukur nih, hidup bisa kayak begini. Bersyukur dulu bisa bisa melayani Tuhan, kerja, anak-anak ini. Nah itu bisa ngeliat ke belakang tuh punya integrity, hidupnya kayak happy. Tapi ada orang-orang yang despair. Udah tua gitu. Ya saya dulu kerja jadi pengacara atau jadi dokter tapi nggak laku, orang nggak suka sama saya, nggak mau datang sama saya ke gereja, marah-marah bentak-bentak gereja gitu, gereja nggak benar, gereja nggak benar, gereja nggak benar gitu. Anak-anak pun nggak mau datang, cucu juga takut ketemu. Nah despair. Kenapa? Nggak tahu tuh, dari hal-hal yang lalu itu ada something yang stuck gitu ya. Dan anxiety itu di sini ada anxiety terus sampai tua pun ngalamin anxiety. Nah, itu faktor yang signifikan. Nah, jadi kita juga tahu, kita pelajari, kita lihat diri kita sendiri, reflect, kita memang nggak ada keluarga yang sempurna. Kita pasti punya hambatan di area-area ini. Tapi bagaimana kita pelan-pelan untuk menyadari terlebih dahulu, iya ada area itu. Terus gimana? Terus saya mau mengizinkan itu ada, menerimanya gitu ya. Saya juga mau let go bebannya, dan saya memparenting, reparenting diri sendiri atau reparenting orang-orang dekat sama kita. So it's okay gitu. It's okay kalau saya salah. It's okay gitu ya. Kalau saya ini mungkin sama orang itu
nggak berani dekat, tapi pelan-pelan saya mau membuka diri. It's okay gitu ya. Saya yang lalu itu miss momen-momen mencari ke identitas sekolah, bingung ikutin teman apa ya, tapi ya udah it's okay. Nah, sampai akhirnya pelan-pelan kita bisa ngelihat it's okay to be myself gitu ya, dan tahu bisa mengembangkan diri dengan baik gitu ya. Nah, nanti saya jelasin ya. Nah, intinya 6 hal ini perlu ada. Sorry, jam berapa sekarang? Oh, oke ya. Jadi saya percepat ya. Ya, jadi ada beberapa cara teman-teman. Ya. Yang pertama gitu ya, how to deal with the anxiety. Acknowledge what happening. Cari tahu apa yang bikin kita cemas, yang bikin kita concern dengan situasi kondisi yang ada. Tadi macam-macam ya. Toolsnya saya udah kasih tahu tuh. Tentang psychosocial development-nya, tentang needs-nya, tentang hal-hal yang dia unconsciously, dia nggak sadari gitu ya. Apa sih yang cari tahu? Kenapa? Oh, masalahnya apa? Oh, tadi masalahnya pemicu soal kesehatan. Masalahnya masalah anak. Tapi apa sih yang membuat kayak gitu? Kayak istriku tadi, oh pemicunya makanan gitu. Padahal bukan makanan. Tapi dia tuh kesulitan dealing dengan anak gitu ya. Dan karena dia punya masalah pada saat dia sebagai anak, dia nggak pernah ngerasain di parenting sama orang tuanya. Dan dia takut, dia cemas gitu ya. Dari dulu tuh dia menjaga kecemasannya supaya dia diterima oleh orang tuanya. Love and belonging. Nah, sampai hari ini kadang kalau dia nangis, aduh kalau aku ada orang tua aku kalau ada masalah bisa ke mereka kali ya. Terus aku bilang, enggak sayang. Nah, orang tuamu akan tetap sama responnya. Kamu ada aku, kamu ada orang-orang sekitar yang ada hidup sekarang, kita yang taking care kamu, kita yang sayang sama kamu. Nah, itu kita acknowledge what's happening gitu ya. Dan yang kedua, note it. Note itu apa? Izinkan kecemasan itu ada sementara waktu. Bahkan tulisin, oh saya cemas nih tentang ini gitu. Saya cemas nih saya nggak punya orang tua nih. Saya cemas nih saya nggak bisa menghidupi keluarga. Tulisin apa yang kamu rasakan gitu ya. Kemarahan, kekesalan, kekecewaan, kerinduan akan papa atau mama atau suatu situasi yang lalu dan lain, tulis. Artinya apa? Kita mau keluarin. Kita nggak biasa taruh di bawah karpet, tapi kita mau keluarin, keluarin. Sama waktu kita mainnya orang lain juga ngomong, tulisin apa yang kamu cemasin, tulisin. Lebih dalam lagi. Kenapa kamu kalau misalnya ditinggal pacar itu kamu sampai sedih marah? Emang kenapa? Apa yang membuat kamu ngerasa nggak boleh ditinggal seseorang? Kenapa? Nah terus sampai dia cerita dari dulu tuh gue ditinggal, gue nggak pernah punya orang tua dekat, aku nggak pernah disayang. Nah titik itu tuh di bawah itu tuh yang kita tahu. Oh areanya di situ. Sehingga pada saat dia pacaran lalu ditinggalkan, biasa ya orang pacaran putus ya, tunangan pun juga ada yang ditinggal gitu. Tapi orang itu wah cemas luar biasa seolah-olah nggak bisa hidup tanpa kekasihnya gitu. Oh ternyata ditarik ke dalam, dia dealing dengan dirinya, dengan keluarganya. Nah itu not it, izinkan gitu ya. Yang ketiga itu ya. Nah yang ketiga, ingat ada the Christ God gitu ya, membawa damai sejahtera gitu. Oh iya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan ucapan syukur gitu. Oh, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Artinya apa? Ada Tuhan yang hadir, yang gak berubah dari dulu, sekarang, sampai ke depan, sampai selamanya. Unchanging and known God gitu ya. Kita bisa unknown dengan masa depan dunia, tapi tahu Tuhan itu mengasihi, memelihara, mengerti apa yang kita perlukan. Ada Yahweh Adonai, Yehovah Shalom, Sang Damai gitu ya. Oh ada Tuhan nih, walk with God. Tuhan yang jaga, yang jalan sama kita gitu ya. Nah ini tuh sesuatu hal yang pelan-pelan diingatkan kembali bahwa iya kita manusia yang ada sinful nature, tapi ada Tuhan yang mengasihi gitu ya. Kita melibatkan Tuhan gitu di dalam kecemasan-kecemasan yang kita alami dan rasakan gitu. Dan in here and now. Fokus kepada saat ini, sekarang ini gitu ya. Jadi teman-teman waktu kita fokus ya kepada situasi kondisi ini lalu menikmati gitu apa yang ada gitu ya. Di dalam dunia yang penuh dengan gejolak ini tuh kita masih bisa menikmati hidup. Dan kita mensyukuri ya satu persatu, saya tuh bisa mensyukuri adanya istri atau pasangan, suami gitu ya, teman gitu ya. Aduh saya bersyukur. Kita tuh seperti menikmati a little bit of eternity gitu ya. Aduh kita di tengah-tengah keluarga mengasihi. Komunitas yang masih support. Ya. Kehidupan yang masih bisa dikerjakan, dijalankan. Lihat, ingat lagi. Iya ya masih bisa, masih hidup. Iya ya ingat lagi gitu ya.
Saya punya dosen tuh setiap kali ketemu nanya, gimana masih hidup gitu ya. Masih hidup gitu. Teman-teman esoterifo masih tahu gitu ya. Selalu setiap kali ketemu, gimana masih hidup gitu ya. Kadang-kadang sarkasme banget gitu ya. Elah nyumpahin gua mati gitu kan. Tapi saya ngomong, enggak, ya, iya masih hidup. Nah mengingatkan bahwa iya masih hidup, masih bisa menikmati dengan sengaja hal-hal yang sebetulnya Tuhan hadirkan. Thank you Lord, thank you Lord. Nah itu fokus kepada saat ini dan sekarang ini juga gitu ya. Dan ya adanya gratitude ya. It's not happiness that brings us gratitude. It's gratitude that brings us happiness gitu ya. Menghadirkan happiness, a little bit of eternity gitu ya. Gratitude, gratitude gitu ya. Dan evolve from centripetal to centrifugal. Nah unik ya kadang orang-orang yang cemas, dia menarik semua dari luar, tarik ke dalam. Ya ketakutannya, kecemasannya, kemarahannya, ditarik semuanya. Nah, termasuk kita nih, kita sedang belajar, kita menarik semua itu ke dalam. Tapi ada momennya, nanti kita ketemu kelompok teman-teman pemuritan, kelompok kecil kita sentrifugal dari dalam itu keluar. Ya, jadi blessing to others, equipping others, helping others to trust and gain confidence gitu ya. Jadi orang-orang yang cemas, ayo kita rangkul. Yuk kita sama-sama yuk, aku worship leader, kamu singer. Yuk kita sama-sama yuk bimbing anak kelompok kecil, saya leader, kamu co-leadernya. Ayo sama-sama yuk. Nah orang ini evolve dari yang takut cemas semua dikumpulin tarik ke dalam, mulai dari dalam dia dorong keluar. Maka dia bisa jadi blessing antar. Kecemasannya lama-lama redup, 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 redup. Kenapa? Karena dia tahu tentang diri dia belajar, dia forgive, dia minta Tuhan penuhin gitu ya. Dia minta tolong, tapi dia juga belajar untuk do something yang berbeda. Maka kecemasannya berkurang, dia justru menemukan diri dia, saya bisa jadi blessing buat orang lain. Dan makin lama makin confident. Ya banyak orang yang gitu kan di satu gereja malu nggak merasa berkembang, di gereja lain dirangkul. Tiba-tiba, wih, dulu di gereja gua dia nothing, di sini dia jadi leader, community leader. Jadi apa kok bisa ya? Nah, karena ada something yang berubah gitu. Nah, kita perlu nih ya, dan saya percaya setiap kita dipilih Tuhan juga untuk nolong. Dan yang ketiga tuh taking care. Ya belajar untuk mengasihi sekitar kita dengan segala keberadaan kita. Teman-teman, banyak orang yang cemas gitu ya. Tadi aja banyak yang mild atau moderate gitu ya. Ayo belajar, listen each other. Ya kadang-kadang kita itu listen itu bukan untuk mengerti, memahami, tapi kita untuk respon. Padahal ada orang-orang ya, kita ada di sini. Kita untuk ngerti, untuk memahami, untuk support satu sama lain. Meskipun dia bergumul di dalam problemnya, bergumul di dalam dosanya, kita nggak menghakimi, kita listen. Aduh kamu berbuat salah, it's wrong, tapi pasti ada reason yang membuat kamu seperti itu. I want to hear you, I want to listen to you, I want to hear the reason. Nah itu membuat kita orang tuh ngerasa di taking care gitu ya. Lalu apa yang kita punya, ayo belajar untuk sharing. Oh ya aku bergumul loh tadi moderate, kenapa? Aku tuh gini 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 gini. Nah seolah-olah kita kayak ngebuka luka, tapi actually kita sedang caring sama orang lain dan caringnya itu menolong kita juga heal diri kita juga. Ya, dan kita mulai nunjukin kepedulian dari hal-hal yang sederhana. Nah, kita belajar taking care, belajar taking care, belajar taking care. Nggak selalu untuk di caring terus, tadi centripetal, tapi kita taking care. Kita taking care orang lain. Nah, itu tuh nyembuhin. Gitu ya. Dan satu lagi your new self. Gitu ya. It's okay with your own pace and process. Tapi ayo growing, menemukan manusia baru, diri yang baru, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah teman-teman kalau ngelihat ini ya, ini semua tuh akronim dari anxiety gitu ya. Jadi anxiety itu nggak harus buruk seperti itu ya. Acknowledge, note it gitu ya. Lalu Christ to God, X gitu ya. In here and now, gitu ya. Evolve dan taking care. Gitu ya. So you find your new self. Anxiety itu nolong kita justru kita bisa masuk ke own pace and process. Nah saya percaya teman-teman pasti punya your own anxiety. Jadi kalau teman-teman sharing gitu ya, ngomong gitu, cerita, pasti ada something yang unconsciously anxiety itu muncul. Yang kita cerita, oh kita tahu ya tadi 40 beats per second. Tapi ada 40 millions yang aduh saya tuh menemukan ini satu situasi kondisi yang gak nyaman, situasi kondisi yang gak nyaman. Nah kalau teman-teman bisa tahu gitu ya, bahkan memungkinkan nih untuk kita ngomongin,
Saya nggak tahu nih, mungkin atau enggak. Itu akan menolong kita. Ya, dari situ nanti setelah kita praktekin, ya kita bisa ada teknis praktisnya yang saya lakukan ke istri saya ya. Saya lakukan ke istri saya ini pernafasan breathing teknik. Ya, ada yang kayak gini, 4-7-8 gitu ya. Tarik nafas dalam-dalam gitu ya, 4 detik, terus tahan 7 detik, terus buang 8 detik. Kadang aduh susah Pak, nggak apa-apa, 7, 7, 7. Tarik nafas 7 detik gitu ya. Terus tahan, terus lepasin tuh, sampai rileks, sampai tangannya tuh anget. Ini juga anget dadanya gitu. Nah, bisa gitu ya. Ada yang sampai cemas datang sama saya gitu ya. Saya cuma bilang, "Oke, oke, coba ya. Kamu fokusin." Waduh, Pak. Aduh, Pak, kayak gitu ya. Fokusin 5 hal yang kamu bisa lihat gitu ya. Ini namanya grounding gitu ya. Oh, 5 hal yang kamu lihat. Oh, saya lihat ini aqua, saya lihat handphone, saya lihat orang, saya lihat baju, saya lihat buku gitu ya. Saya lihat lampu gitu. Oke, fokusin sama 4 hal yang bisa disentuh. Oh, aku bisa sentuh baju saya, kainnya saya bisa sentuh gitu ya. Oh, iya, saya bisa sentuh ini juga. Ini seperti kayu tapi ini licin. Nah, oh saya bisa sentuh ini. Oke, cari 3 hal yang bisa didengar gitu. Oh iya, saya bisa dengar suara AC, saya bisa dengar suara kereta api gitu ya. Saya bisa dengar suara apa namanya? Kursi berderik gitu ya. Oh iya bisa. Sebutkan 2 hal yang bisa dicium gitu ya. Oh iya, saya masih bisa cium saya bau deterjen baju saya gitu. Oh saya bisa cium bau ruangan ini misalnya. Nah gitu. Satu hal yang kau bisa rasakan apa? Oh saya bisa ngerasa ini tadi saya habis makan permen. Masih ada minnya gitu. Oh ya saya bisa ngerasain. So di mana kamu? Gitu. Oh ya saya ada di sini. Saya di tempat yang safe. Gitu. Nah itu grounding. Nah, kita bisa lakukan ini sama orang yang cemas, yang panik gitu ya. Aktivitas lain ada nggak? Ada. Aktivitas fisik yang lain, atau olahraga, jalan, meditasi, ataupun hobi yang lain. Nah, ini teknis praktis mengatasi anxiety. Gitu ya. Nah, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, ada Tuhan yang memelihara kita. Nah, teman-teman, ini terakhir gitu ya. Nah, teman-teman boleh eh, konseling, boleh refer klien gitu ya. Teman-teman boleh memperkenalkan yang membutuhkan ke Gading Konseling. Ini non profit, nggak memberatkan gitu ya. Eh, ini juga non sara, boleh siapapun gitu ya. Tapi ya ini udah selesai. Saya pengen tahu apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan teman-teman. Ya, teman-teman boleh tanya. Teman-teman juga nggak tahu nih Agnes sebaiknya gimana masuk ke grup pelan-pelan lalu sharingin tentang anxiety yang pernah dirasakan atau apa gitu ya. Kita lihat berdasarkan waktu ya. Tapi mungkin tanya jawab dulu. Oke, yang mau tanya silakan baik di sini maupun di Zoom ya. Boleh tanya ya. Ya, silakan. Ya, makasih Kak. Selama tadi materi disampaikan, aku mengingat tentang kondisi keluarga gitu ya. Mm-mm. eh jadi keluargaku tuh ada yang, tapi ini jadi case ya nggak apa-apa ya. Oke. Nah, keluargaku tuh ada yang sering cerita sama aku gitu ya. Dia begitu stres kalau ditinggal anak buahnya resign. Sekali, 2 kali saya dengar kok kayaknya berlebihan gitu. Maksudnya kan ya, itu normal ya orang resign masuk resign gitu, tapi kestresannya sangat berlebihan gitu. Kalau saya teliti itu bukan tentang dia nggak bisa handle pekerjaannya, Hmm. secara dia kan atasannya gitu ya. Ya. Tapi gongnya adalah dia itu tinggal bersama adiknya dan suami adiknya. Gongnya adalah waktu adiknya dan suaminya memutuskan untuk tidak di rumah bersama, keluar gitu, pindah rumah. Nah, Yang keluar adalah yang keluar adalah yang tidak punya kecemasan itu, oh adiknya ada suaminya. adiknya dan suaminya. Nah, itu menjadi sebuah masalah super besar dan Hmm. pertengkaran super besar yang akhirnya saya melihat apakah karena faktor ditinggalkan gitu ya. Oke. Nah, itu identifikasi saya yang pertama. Ya. Nah, yang mau saya tanya, kalau kondisi begini, apa yang sebaiknya dilakukan sebagai keluarga, tapi dengan kondisi memang adiknya dan suaminya itu merasa harus keluar karena
merasa juga tidak bersama-sama itu tidak baik gitu, maksudnya Hmm. tidak safety, malah banyak hal yang merusak relasi. Namun saya berpikir lagi karena tadi materi, kalau orang yang merasa anxiety itu eh, mestinya ditolong. Nah, Hmm. menolongnya bagaimana? Apakah emang adiknya harusnya tidak keluar, berpisah rumah, tapi ternyata mereka punya persoalan kan rumah tangga sendiri yang Ya. bisa merusak atau bagaimana gitu. Nah, case berikutnya adalah adiknya merasa bahwa anxiety itu seperti tidak rohani gitu tadi case Oh tadi ya. 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 Kayak harusnya kalau orang mengenal Kristus harusnya lu tidak khawatir kayak gitu. Hmm. Jadi merasa kayaknya kalau orang yang anxiety dia belum percaya ada sebuah variabel anxiety yang ini harusnya clear nih kalau lu melekat sama Kristus. Nah, Ya. itu bagaimana ya? Maksudnya Oke. di satu sisi kan kita tadi baca ada area sinful kan secara natural gitu. Ya. Nah, orang seperti adiknya ini merasa yaitu bagian dari sinful dan harusnya selesai ketika mengalami perjumpaan dengan Nah, Kristusnya kayak Kristus. gitu. Oke. Ya, gimana tanggapan Nah, ini kakak? unik ya. Jadi dia ke-trigger gitu dengan orang-orang yang punya kebutuhan. Ya, di kantor mungkin kebutuhan dia punya finansial lebih, dia keluar, di rumah ada kebutuhan apa namanya keluar dari rumah karena perlu kenyamanan, perlu intimacy gitu ya. Jadi dia keluar. Nah, menurut teman-teman ya, kebutuhannya si orang yang cemas tadi itu apa sih? Kebutuhannya apa? Ya, kalau kita nggak belajar, kita akan mikirnya, aduh, jangan keluar dong. Harus jangan keluar dong. Kalau bisa temenin dulu adikmu gitu. Aduh, ini kayaknya harusnya berjumpa dengan Kristus, harusnya berdoa dong. Gitu ya, fokusnya di atas gitu ya. Kita fokus sama trigger-triggernya. Pasti kita mau ngomong, aduh, jangan keluar dong apa namanya? Pekerja gitu ya. Jangan keluar dong, kasihan dong bos kamu, nggak mungkin dong. Oh, bosnya kamu kasih uang lebih gede deh gitu ya. Seberapa mampu dia bisa ngejaga itu gitu kan. Kita nggak fokus di situ. Tapi coba teman-teman, menurut teman-teman apa sih yang dibutuhin oleh orang itu? Kebutuhannya apa? Kalau tadi ngelihat yang ada segitiga itu berbagai macam kebutuhan. Kebutuhannya apa sih? Ada pemikiran kebutuhannya apa? Sebutin aja nggak apa-apa. Kalau salah juga nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Pak, can you help? Kira-kira kebutuhannya apa, Pak? Kebutuhannya orang tadi. Safety needs. Ada lagi? Apa? Kebutuhannya. Teman-teman boleh ikut jawab ya, boleh dong. Maybe intimacy, oke, intimacy. Ada? Apa yang dalam pikiranmu, Pak? Just wondering aja. Merasa dibutuhkan. Esteem needs, oke, bisa jadi. Apalagi? Oke, good. Udah? Oke. Jadi bisa jadi ya, ada esteem needs, ada love and belongingness juga. Dia ngerasa, aduh saya senang as a family. Saya senang bisa kumpul sama-sama gitu ya. Oh saya senang bahwa akhirnya ada kebutuhan tertentu yang terisi nih dengan saya punya orang-orang banyak. Ada saya treat mereka seperti family. Kok kenapa sih mereka harus pergi gitu ya? Bisa jadi kayak gitu. Atau tadi, saya tuh butuh esteem needs, saya butuh berguna buat orang lain. Saya tuh kalau orang-orang itu nggak ada, berarti saya nggak bisa berguna buat orang lain. Nah yang mana tuh? Kita perlu tanya sebenarnya kamu butuhnya apa sih gitu. Kenapa perlu orang tuh harus ikut kamu? Kenapa harus di rumah itu ada di situ terus? Kenapa di kantor harus ada di situ terus? Kenapa kamu butuh apa? Tanya gali. Terus ada gak sih pengalaman yang lalu kamu ingat kamu tuh kayak mencari-cari craving gitu kebutuhan itu? Ingat gak sih dari kapan sih gitu? Ke bawah lagi gitu. Ingat gak sih kamu kenapa sih ngerasa nyaman dengan itu kalau nggak ada jadi cemas? Nah sampai dia bisa nemuin gitu suatu cerita kayak oh iya saya tuh dulu tuh ya ini gitu kalau orang tuh selalu pergi ninggalin saya tuh udah nggak pernah punya teman misalnya oh saya tuh dibully gitu saya tuh pengen bisa ada orang yang berteman gitu atau aduh saya tuh dari dulu selalu ngerasa lemah saya tuh pengen bisa apa namanya taking care orang lain gitu ya nah itu ada kebutuhan-kebutuhan yang dia nggak sadarin
tapi ke bawah ke atas sampai akhirnya dia jadi pribadi yang pencemas sehingga kalau ada situasi kondisi di luar diri dia yang sebetulnya dia nggak bisa kontrol, dia kecemasannya tinggi naik tuh. Nah, jadi masalahnya bukan cuma ayo doa, udah kasih uang lebih, jangan keluar dulu lah, kasihan ke saudara kamu, bukan. Tapi cari tahu apa yang ada dalam diri dia, apa kebutuhannya, apa yang mempengaruhi hal-hal itu gitu ya. Nah, baru dari situ, oh iya, jadi sebenarnya ada kebutuhan tadi love and belongingness, kebutuhan intimacy, kebutuhan untuk ngerasa berguna gitu. Ayo, mau nggak sih kamu coba cari lebih dalam gitu. Gimana kamu tuh melepaskan itu, mengizinkan hal itu ada dan kamu yang taking care diri kamu. It's okay, orang itu keluarkan bagian dari parenting. It's okay waktu kamu mengizinkan orang keluarkan bagian dari intimacy. It's okay waktu kamu mengizinkan orang keluarkan itu dengan keputusanmu dan kamu taking care orang lain. Nah, dia jadi belajar pelan-pelan di area itu gitu. Jadi itu perlu di quote unquote diajak ngomong lebih dalam secara pribadi, dikonselingin dan bukan cuma doain doain berdoa gitu. Dari mulai mungkin dari adiknya ngomong, mungkin ada reason tertentu kenapa saudaramu tuh kayak begitu. Coba dengerin deh, pikirin hal-hal ini. Jadi dia punya anxiety kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Kita ajak ngomong adiknya, ajak ngomong dia langsung gitu. Itu bisa dilakukan. Ya, semoga ngejawab. Ya, oke. Ya, eh ini ya. Oke. Mau tanya kalau misalnya kita sering menganggap nggak apa-apa sama hal yang menyakiti kita gitu ya. Orang lain menghina, memaki, gitu. Kita bodoh amat nggak peduli dengan hal itu. Apakah ini tindakan yang cukup baik atau bagaimana? Apakah hal ini tidak berpengaruh pada kepekaan kita terhadap sesama? Kecemasannya adalah khawatir kalau hati kita sudah sudah mati rasa. Justru udah bisa santai sama orang, nggak terlalu peduli, itu sebenarnya nggak cemas gitu ya. Apakah dia sadar, kok gue gitu banget ya, gitu. Jadi cemas nih gitu. Jangan-jangan, jangan-jangan udah mati rasa gitu ya. Ya, ya untunglah kamu bergabung di Mental Health Club Perkataan Jakarta gitu ya. Jadi itu bukan isu kecemasan tapi bagaimana melatih diri untuk lebih peka sama orang lain. Ada dorongan bahwa oh iya ya, saya lagi nolong orang, saya perlu lebih sensitif, saya perlu lebih peka, saya nggak boleh terlalu bodoh amat khususnya terhadap orang lain. Tapi kalau terhadap orang lain menyakiti diri sendiri gitu ya, menyakiti diri kita sendiri gitu. Dan kita melihat bahwa oh ini kalau ya masih dalam taraf oke gitu ya nggak apa-apa, bagus. Dan justru kalau kita, oh orang menyakitin gue bodoh amat, pokoknya gue sikat-sikat aja gitu ya. Nah itu jadi something yang, oh iya ya gitu, mungkin kita tuh juga butuh untuk bisa mengasihi orang. Kita juga pengen orang lain tuh juga nyaman. Kita juga lebih fleksibel, nggak terlalu kaku. Nah itu baik gitu ya. Jadi itu adalah eh, kecemasan yang cukup baik. Ya tetaplah cemas. Nggak maksudnya awareness itu sebetulnya ya. Itu bukan kecemasan, itu awareness bahwa sebetulnya saya harus lebih peka sama orang lain. Saya nggak boleh mati rasa. Nah itu bagus. Kita nggak akan membiarkan diri kita mati rasa. Kita akan lebih sensitif gitu. Jadi ini perlu dikembangkan justru ya. Tapi bukan berarti jadi dikembangkan lalu jadinya orang maki-maki apa kita jadi wow jadi baperan gitu. Bukan itu gitu ya. Jadi kita nggak swing dari sini ke sono, swing dari sono ke sini nggak begitu. Tapi kita lebih wise dalam menghadapi orang dan taking responsibility dari perasaan kita sendiri. Ya, kan our own feeling, our own thought, and our own behavior itu kita yang taking responsibility. Bukan orang lain yang responsible terhadap pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Kita belajar bahwa oh ya orang lain boleh melakukan itu jahat gitu ya, tapi saya taking responsible. Jadi kalau saya mau diemin, nggak mau dipengaruhi, itu kita ambil pilihan. Tapi momen-momen saya mau buka hati saya untuk dengerin orang itu juga kita taking responsibility gitu. Jadi itu malah bagus gitu ya. Nggak usah khawatir gitu dengan taking responsibility. Nah itu fokusnya adalah taking responsibility dan belajar untuk peka gitu ya. Maka itu menolong kita ya. Semoga menjawab ya. Lanjutnya, kita punya kejadian di masa lalu yang menjadi awal mula terjadinya anxiety di masa sekarang. Bagaimana kita bisa berdamai dengan kejadian di masa lalu yang sudah tidak bisa kita ubah. Tadi caranya ya kadang reparenting diri sendiri. Kita diem, kita meditate, kita reflection, kita tulisin, terus kita dari tulisin itu kita coba. Ada yang kita doain, kita lepasin, kita bilang Tuhan saya mau lepasin ini di bawah kaki Tuhan.
Saya tahu ini suatu hal masa lalu yang nggak bisa diubah, tapi saya mau terima. Saya belajar untuk taking care diri saya gitu. Oh, saya dilakukan sebagai anak yang nggak terisi gitu dari orang tua, tapi it's okay, saya sekarang udah dewasa, saya bisa taking responsibility sendiri. Saya nggak akan menyakiti diri saya, pasangan saya atau anak saya seperti itu. Saya akan taking care diri saya karena saya udah mampu. Terima kasih Tuhan bagianku. Itu bisa nomor satu. Kedua, kita bisa tadi di dalam grup kita juga ngomong, teman-teman aku tuh punya masa lalu kayak gini yang membawa anxiety sampai sekarang gitu. What do you think? Apa sih yang aku perlu gali gitu ya? Dan ceritakan gitu dengan kesedihan gitu, dengan kemarahan, dengan kecewaan. It's okay. Belajar untuk share dengan orang-orang kita percayai. Ini juga menolong gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa ada support system yang kuat buat kita. Nah, itu menolong diri kita lebih safe and lebih secure gitu. Jadi ini boleh dilakukan. Caranya macam-macam ya teman-teman, bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Itu kita bisa pakai, kita berdoa juga sama Tuhan ya. Yang lain lagi, kalau diri ini selalu ingin berhubungan dengan orang yang menolak kita, bagaimana ya Pak? Pengalaman diri ini saya sudah tahu diri saya ditolak ketika ingin menjalin pertemanan atau kekasih, tapi masih mengejar orang yang menolak kita. Nah, cari tahu apa sih yang kita butuhkan. Oh, love and belongingness, misalnya ingin dicintai, dimiliki, begitu besar gitu ya. Tapi tadi kita nggak bisa kontrol orang lain gitu ya. Kita nggak bisa orang lain yang bertanggung jawab sama pikiran dan perasaan kita, sama hidup kita. Jadi, oh iya ya, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Cari tahu kebutuhan itu apa gitu ya. Yang kenapa kayak kita jadi bucin banget gitu ya, dan itu membawa kecemasan yang tinggi gitu ya. Nah, oh ternyata dari dulu ya memang tadi ngerasa nggak dimiliki, nggak merasa dicintai, ingin sekali. Dan orang itu mungkin selama ini mengasihi, mencintai sampai segitu besarnya, tapi ternyata saya harus mengizinkannya lepas dari tangan. Jadi gimana? Ya masuk, abis ini biasa akan masuk ke area berduka tuh. Ya ada denialnya, ada marahnya, ada nggak suka gitu ya. Tapi satu saat dia tahu bahwa oh iya, ini sesuatu hal yang saya perlu accept. Nah, kalau kita deny terus makin susah accept-nya. Makin susah kita move on gitu. Makin cemasnya makin tinggi. Tapi kalau bilang oh iya memang udah nggak bisa. Orang itu udah pergi dan aku nggak bisa taruh tanggung apa happiness saya di orang itu gitu. Ya it's okay. Maka abis ini saya tahu saya akan sedih, saya akan nangis, saya akan saya akan mungkin marah gitu ya, tapi itu wajar gitu. Itu wajar. Ya udah, masuklah ke area itu gitu ya. Lalu ya tulis perasaannya atau doa gitu ya. Maka nanti kita kayak ngizinin tuh ya yang sampah yang toksik-toksik itu keluar gitu. Nah, itu masuk ke area berduka. Ya nggak apa-apa, memang perlu dijalankan. Nah, kita nggak bucin lagi gitu ya. Kak, apakah gangguan kecemasan ada kemungkinan akan kita alami seumur hidup? Sembuh, timbul lagi dan jadi siklus berkepanjangan. Oke, kalau ada unsur genetik yang kuat, lalu kita nggak maintain diri kita gitu ya, maka kalau kata psikiater orang yang ngalamin anxiety, depresi, pertama kali dia akan minum obat 1 tahun. Terus setelah sembuh, ya kayak istri saya, kambuh lagi, dia akan minum obat 2 tahun atau 1,5 tahun. Kalau udah sembuh, kambuh lagi, dia akan minum obat selama 3 tahun. Terus begitu, sembuh, sembuh lagi, dia akan minum obat lebih lama lagi sampai 5 tahun sampai seumur hidup. Jadi tapi kalau kita bisa maintain gitu ya. Oh iya, saya tahu nih isunya karena ini gitu ya. Udah ke konselor atau ke psikiater minum obat, sembuh. Jangan diem aja. Ke konselor juga cari tahu apa yang membuat aku kayak begitu ya. Sekarang udah bisa mikir nih. Oh karena faktor ini gitu. Mau nggak ya kamu let go? Mau nggak ya kamu masuk ke area tadi berduka? Mau nggak ya kamu itu juga open up sama orang lain supaya kamu juga heal gitu ya. Oh iya mau gitu. Nah itu nolongin kita. Sehingga kita lebih confident, kita lebih happy, kita tahu kita punya teman, kita bisa cerita, kita berdoa, kita dengerin firman, makin kuat, makin ngerasa. Nah itu nggak akan jadi siklus gitu ya. Apalagi ya kita juga percaya gitu Tuhan tuh berjalan bersama dengan kita kan, bukan hanya di gunung yang tinggi gitu ya, bukan hanya di lembah yang curam gitu. Bahkan kalau kita bilang ada lembah yang curam, lembah yang kelam, firman Tuhan bilang apa gadanya dan tongkatnya akan menjaga dan menghibur. Artinya apa? Pasti ada lembah yang kelam, tapi ada firman Tuhan yang jaga sampai dia bawa kita ke padang rumput yang hijau. Jadi pasti ada good ending gitu pada saat kita tahu nih ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita ke lembah yang kelam juga gitu. So gimana? Nggak apa-apa gitu. Kuatin iman kita di area itu gitu ya. Jadi kita makin lama makin kuat. Imannya makin kuat, kita ada medication yang bagus, kita ada support system yang baik.
Nah, itu kita nggak akan balik ke siklus itu. Oke, udah beres semua? Oh ya, silakan satu dua tiga. Banyak ternyata. Baru mau di pikir udah beres ya. Mm-mm. Aduh, siapa lagi? Halo semuanya, Ya, selamat sore, shalom. Aku ingin menanyakan, jadi aku melihat kecemasan itu salah satu faktornya karena merasa tidak secure di dalam kondisi tertentu. Misalkan di dalam keluarga dia diomelin terus gitu, suatu keluarga yang toksik lah gitu, atau hubungan yang toksik, atau di kondisi misalkan ekonomi yang kurang gitu, jadi dia merasa oke. gelisah. Eh, dan saya melihat jawaban dari kegelisahan itu adalah harapan, Apa? adalah harapan. Oke. Ya, nah, pertanyaannya adalah bagaimana eh, untuk keluar, untuk kita, saya lah secara pribadi memiliki teman yang dimana dia berbeda dari segi keimanan, terus juga keluarga dan sebagainya, menceritakan tentang harapan itu sendiri gitu. Atau ya kayak simpel kan kalau kita bisa lihat firman-firman itu gitu, yang tadi tentang jangan Mm-mm. khawatir dan sebagainya gitu. Cuma kan dia tidak menikmati itu di dalam imannya. Gitu. Itu kan suatu hal yang miss. Eh, Pertanyaannya ada cara lain nggak selain seperti itu untuk saya mungkin sebagai teman bisa membantu dia keluar dari kondisi seperti itu gitu. Dia di kondisi dia yang memang dia merasa tidak secure, tapi kan dia tetap harus menjalani realitas gitu. Nah itu bagaimana saya harus memberikan dukungan, Oke, sebentar. Jadi ada cerita, pribadi yang dealing dengan anxiety-nya karena berhubungan dengan family yang toxic, berhubungan dengan financial, ya, tapi di sisi lain dia nggak punya iman yang sama dengan kita. Tuh, sedangkan kamu merasa bahwa kuncinya adalah harapan dan dia punya iman yang berbeda gitu, jadi nggak bisa berharap pada Tuhan. Ada nggak cara lain untuk menolong dia? ya, Itu pertanyaannya kira-kira. ya kurang lebih seperti itu. Terus kalau ke saya sendiri, karena saya sejauh ini berpikirnya jawabannya itu adalah pengharapan. Ya kalau kan tadi seperti Pak Pendeta bilang, kita belum tentu bisa menikmati firman itu sendiri gitu. Doa tetap aja masih khawatir gitu. Ada hal lain yang bisa kita secara khusus aku lakukan di kondisi yang tidak secure itu yang membuatku sampai cemas. Mungkin bisa sampai cemas berlebihan. Terus atau memang itu satu-satu jawaban, tapi bagaimana kita tetap bisa melihat pengharapan yang daripada Tuhan gitu. Bisa Di melihat kondisi apa seperti itu. pengharapan daripada Tuhan. Iya. Oke. Pak Budi, Pak Budi mau sumbang jawaban ya Pak Budi? Partisipasi Pak Budi. Kalau friend, what do you think Pak Budi? Ada seseorang gitu ya yang dia dealing dengan anxiety, dealing karena masalah financial, lalu juga masalah keluarga yang toksik. Oh, jadi ada anxiety, depresi, schizophrenia. Hubungan yang toksik, gara. Oke, oke. Nggak dapat love and belongingness dari orang tua. Apanya? Oke. Oke, jadi diulang. Seseorang ada isu finansial, udah ada anxiety, ada depresi, bahkan schizophrenia. Lalu dia itu juga dalam perkembangannya juga nggak mendapatkan banyak kebutuhan-kebutuhan. Eh, Buat berpengharapan kepada Kristus nggak ada karena imannya berbeda. How to deal with that? Oke, Pak Budi mungkin bisa bantu. Jadi buat kitanya relate sama dia. Oke. So, tiap-tiap kita itu kan punya mungkin hati yang patah, hati yang luka.
Nah, ketika teman kita kayak gitu, sudah pasti hatinya broken kan, luka. Bukan patah hati ya. Jadi yang kita bisa lakuin sekalian healing, kadang-kadang buat ngehealing orang itu juga ngehealing kita. Pertama, pasti masa kecilnya. Jadi yang pertama lakuin kalau sama anak-anak pemuda atau pelayanan, mata itu penting. Bukan tatapan mata naksir ya. Jadi tatapan mata ini ya. Jadi oh saya ngomong sama ini kakak, matanya itu saya ngerasa diperhatiin. Karena dia nggak pernah punya mata orang tua yang memperhatikan dia. Gitu. Oh udah mandi, oh udah makan, minum, udah beres, diurus gitu aja. Tapi ini mata. Kalau kita konseling kan juga mata. Kita ikutin bahasa tubuhnya. Mukanya kayak gimana. Jadi dia lihat saya ada, saya dikasihi, saya didengar, saya berharga. Mata. Terus kemudian eh, kedekatan emosi kan. Kedekatan emosi. Berarti kita memang perlu melatih cara ngomong kita ya, tanpa menghakimi. Jadi itu benar-benar mendengar dengan hati di dalam gitu ya. Jadi kita bisa lihat mata dia sedih, mata dia itu kayak stres, mata dia itu kayak udah nggak ada harapan. Nah itu kita bisa baca. Itu hal yang simple teman-teman. Jadi duduk, diem, lihat matanya. Nah orang-orang kayak gini kan perasaannya pasti kan kacau. Jadi yang kedua bantu dia untuk duduk dengan emosinya, untuk duduk dengan perasaannya. Nah kita approach dia mesti tenang. Kalau kita tegang, aduh ngomong apa ya ntar ya, nggak usah mikirin ngomong apa. Cuma duduk tenang, diem. Karena kebanyakan orang di sekitar dia stres pasti kalau dia kayak gitu. Nggak bisa tenang. Ya kita tenang aja. Modal tenang doang, Pak. Memang bisa ya diem doang itu nanti orang ngomong. Coba aja lihat. Kebanyakan kalau kita diem kan pasti kita takut. Kita selalu mikirin harus bagaimana dong, harus bagaimana ngomong apa. Ini saya nggak punya skillnya gitu. Jadi itu mungkin dua hal yang saya bagikan dari mata. Terus kita ngajarin dia untuk boleh duduk tenang dengan perasaannya, sit in with our emotion. Makanya ada teknik grounding kan tadi kan. Ada teknik grounding. Jadi kalau itu kita lakuin bener-bener, kita bisa ngecek, tunggu nih, mau ketemu orang, mau visitasi, muka gue tegang nggak ya? Suara gue bergetar nggak ya? Bahasa tubuh aku stres nggak ya? Nah, ngelayani orang kayak gitu, langsung kelihatan kan hawanya kan, gitu. Langsung orang itu tahu. Gitu. Nah itu udah confidence dulu kitanya tuh. Selanjutnya mengalir. Oke. Selanjutnya nanti mengalir, Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin kita ngomong apa gitu. Oke. Gitu. Thank you Ko Budi. Saya jadi ingat satu cara ya. Kalau kita konseling, ini bukan masalah Kristen gak Kristen nih. Tapi cara kita konseling ada istilah namanya love. Love itu apa? Ya saya duduk ya. Love itu L-nya itu leaning forward. Ini sama Elizabeth ya. Waktu ini Elizabeth, saya kebetulan punya klien juga schizophrenia. Kadang pendekatannya ya sesimpel itu, saya ada buat dia gitu kan. Saya kalau saya gini ya, ngomong sama Elizabeth gitu. Atau saya gini, oh iya, ya memang salah kamu berat sih. Ah, beda gitu ya. Atau O, O-nya open posture gitu ya, open posture. Tapi saya ngomong, kenapa, masalah apa lagi, kamu butuh apa. Itu orang udah nggak ngerasa di eh, sayang gitu ya. Favorable quality gitu ya, udah dilihat, leaning forward, open posture gitu ya, lalu verbal quality gitu. Oh iya, kamu ngerasain apa gitu, apa yang kamu rasain sekarang gitu. Nah, apa verbal quality yang kita tunjukin gitu ya, beda dengan orang yang aduh udah jangan jangan ganggu lah, apa sih, kenapa sih, udahlah ya deh gitu kan. Beda sama eye contact tadi Pak Budi bilang, eye contact gitu ya. Itu kan menandakan I listen to you, I appreciate you, your emotion is valid. Saya hargain gitu. Nah, mau itu anxiety, mau itu depresi, mau itu schizophrenia, itu kan butuh itu tuh. Jadi itu nice banget tuh. Gitu ya. Nah, waktu itu kan sederhana ya. Waktu kita kumpulnya di grup gitu ya. Kita ada ya tadi, ada yang begini, ada yang begini, dengan orang yang kenapa. Lebih banyak sharingnya yang mana sih? Iya kan, lebih banyak orang yang sharing, oh iya kamu masalahnya apa. Nah, karena dapat perhatian gitu. Nah, itu hal simple yang bisa dilakuin dan Pak Budi nunjukin dengan baik gitu ya. Ya artinya jangan too much juga. Kita perlu taking care diri kita. Udah anxiety, udah depresi, gimana berbeda. Lalu kita punya pikiran tuh harapan.
kita nggak bisa bawa harapan, dia juga punya iman yang berbeda, terus harus gimana? Oh ya, nggak sesimpel itu Ferguson gitu kan, balikin telapak tangan tuh, nggak bisa gitu. Karena dia kompleks. Jadi kita nggak bisa jadi satu pribadi yang mengisi hidup dia gitu. Nah kita yang justru perlu mengizinkan dia berproses, kita bisa pakai cara yang sederhana. Kalau perlu dia juga perlu dibawa ke konselor supaya dia juga dapat insight-insight yang sifatnya itu clinical. Itu udah masuk area klinis gitu ya. Jadi hati-hati juga. Jangan kita juga ambil tanggung jawab terlalu besar. Setiap orang punya salibnya masing-masing. Dan it's not fair kalau kita ambil salibnya orang lalu naikin ke bahu kita sendiri. It's not fair for us, it's not fair for him atau her. Tuh, kenapa? Karena dia perlu salib buat dia bertumbuh. Dan kita juga punya salib kita masing-masing. Kita nggak boleh ambil. Gitu. Apalagi ada orang yang, aduh kasihan ya, udah saya mau jadi, uh, ada tuh pernah suatu teman saya di psikologi, ya udahlah ini orang dysfunction, saya mau jadi penolong buat dia. Saya mau jadi pacar dia, saya mau nikah sama dia, saya tolongin dia gitu. Saya jalanin gitu. Wah, akhirnya dia sendiri babak belur, setengah mati itu. Dan orang itu nggak berubah. Sementara waktu berubah, wah lebih baik, lebih happy, stop rokok, stop minum, seperti berfungsi. Wah, dirinya kayak keisi. Tapi lama-kelamaan sampai berapa kuat sih? Jadi akhirnya capek juga, lelah juga begitu. Begitu kita lelah, kita nggak approach dia lagi. Wah, orangnya gelisah, langsung cari perhatian. Wah, capek kita. Akhirnya berantakan juga. Jadi jangan menanggung salib orang lain. It's not fair. Ada hal yang sederhana aja, tunjukin love tadi. Leaning forward, open posture, verbal qualities yang baik, dengerin, sama eye contact. Menandakan bahwa I listen to you, I appreciate you, and your emotion is valid. Nah itu cukup. Jangan too much. Oke? Ya. Ada lagi tadi? Ya, ya dua lagi tadi. Shalom semuanya. Shalom. Jadi jujur aku ada 3 pertanyaan. Wah, kita ke Aming bro, Aming. Jadi mau satu-satu dulu atau 3-3 sekaligus? Mungkin satu dulu ya. Satu dulu. Ya, nanti buat yang lain. Oh, Dulu. kenal dulu. Namaku Darel, terus. Daryl. Oh, ini belum tentu semua kenal ya. Oh, oke oke oke. Ya, ya. Ya, jadi namaku Darel, aku mahasiswa gitu, semester 4. Ya. Backgroundku computer science, Wow. tapi aku baru Desember kemarin pelatihan peer counselor di kampusku. Oh, Untuk di mana kampus? UI. Oke. Kemudian baru bulan lalu ada pelatihan lagi peer counselor. Ya. Nah, kemarin waktu Desember, waktu saya pertama kali pelatihan, itu 1 bulannya ada teman saya, dia di Discord tengah malam itu panic attack. Dan sebagai orang yang baru belajar pelatihan peer counselor, ya saya juga panik gitu. Gitu kan. Jadi dianya panic attack, saya juga ikutan panik, dan itu dibarengi dengan teman-teman yang belum ngerti soal mental health juga. Ya, Jadi ya. merekanya malah tanya kenapa, padahal dianya juga nggak bisa jawab gitu kan kalau lagi panic attack. Kemudian saya karena pelatihan saya juga ada tentang teknik membantu tadi gitu ya, breathing teknik, ya udah saya minta dia 5 detik tahan nafas, 5 detik tahan, dan gitu terus gitu. Nah itu kejadiannya 2 jam. Jadi saya dari jam 1 pagi sampai jam 3 pagi saya bantu ya nafas ayo gitu. Saya usir dulu teman-teman yang lain supaya nggak kebanyakan nanya gitu kan. Terus at the end of the day kami malamnya main poker online gitu. Sama dia? Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah 2 jam itu apakah normal untuk breathing teknik? Oh. Karena rasanya lama banget gitu. Ya. Kemudian saya juga nyoba grounding teknik di akhir. Saya lakukan itu di akhir karena ya di awal dia nggak bisa mikir gitu. Dia ngomong aja nggak bisa gitu. Jadi itu sih mungkin yang pertama. Oke. Good. Memang ada hal-hal tertentu yang darurat sifatnya ya. Dan kita itu nggak tahu level berapa gitu ya. Karena itu tuh ada berbagai macam level. Ya, saya punya klien yang panic attack. Dia tahu kalau masih level 1 gitu ya. Dia nyetir nih.
dia akan langsung ambil kayak apa sih yang wangi-wangian mentol itu, kayak minyak angin ataupun apa gitu dia cium, ya, terus dia tenang, tenang, bisa. Lalu setelah itu ada yang, waduh dia nggak bisa, dia cium-cium nggak bisa, dia ambil permen karet, dia makan, bisa. Ada yang begitu nggak bisa, dia udah cium, dia makan permen karet, dia ambil stress ball, dia tekan-tekan, ambil nyetir, bisa. Ada yang sampai akhirnya dia diam, nafas, tahan, ambil tangan gini, tahan, terus buang, tarik nafas, tahan, buang, level 4-nya. Level 5-nya mobilnya berhenti, dia turun. Turun, dia jalan sambil makan permen karet itu pegang semua. Nafas jalan, selesai. Gitu selesai dia bilang, aduh Pak Michael itu gila rasanya kayak orang, kayak kuli, capek banget. Capek banget. Nah jadi situasi kondisi itu beda-beda gitu. Nah mungkin buat orang itu, kita nggak tahu selama ini 2 jam itu memang biasa dia begitu atau malah dia diemin bisa berjam-jam atau seperti apa. Tapi tindakan kamu untuk oke, tarik nafas, tenang, wah, lalu grounding, kamu di mana? Kamu lihat kita di Discord, kamu bisa lihat, coba 5 hal yang kamu bisa lihat apa aja. Nah dia fokusnya ke yang lain gitu ya. Tarik nafas lagi, tahan, 4 hal bisa kamu sentuh apa? Nah itu memang begitu. Apa namanya buat awal-awal pertama kali tuh orang perlu belajar kayak gitu. Dan itu membuat dia teralihkan. Pada saat dia ngeliat juga oke, nyaman, maka mulai pelan-pelan ada serotonin yang muncul, dia relax, teman-teman yang ada sama dia, ingat kita ada sama kamu, kita nggak pergi, mulai naik lagi serotoninnya, kortisolnya mulai turun, hormon stresnya gitu ya, maka pelan-pelan dia bisa manage, sampai kayak tadi bisa main poker gitu ya, karena udah turun. Nah bisa aja, jadi kalau berikutnya ketemu dia lagi, apakah begitu 2 jam? Bisa jadi. Kalau orang lain lagi, apakah bisa sejam? Bisa. Ataukah malah 5 jam? Bisa gitu. Jadi kita nggak tahu situasi kondisi orang itu seperti apa. Dan yang memicu apa juga nggak tahu. Gitu ya. Baru setelah itu baru bisa cerita. Nah setelah main poker cerita harusnya. Cerita apa sih yang sebenarnya terjadi, pemicunya apa, apa yang kamu alamin saat itu. Coba dalamin perasaannya deh. Nggak usah takut, kamu safe. Kalau sampai lu kepicu lagi sekarang pun gue akan ajakin lu grounding teknik, gue akan ajakin lu breathing. Kita akan ada something kita pikirin hal-hal apa yang bisa tolong kamu gitu ya. Ada orang yang klien saya lagi diajakin jalan, dia tenang, tapi begitu naik tangga, jatuhnya berdegup kan, lelah, kepicu lagi. Ya, saya di lantai 3, gitu dia naik ke atas, Mike, Mike, Mike gitu. Oh oke, duduk tenang tenang. Kenapa? Karena jantungnya. Nah, tapi gimana? Tapi dia harus jalan. Jadi saya undang istrinya ajakin dia jalan. Pelan, banget jalannya pelan gitu. Di apartemen pelan. Nah itu nolong untuk dia relax. Jadi tiap orang punya pemicunya dan caranya yang unik masing-masing. Kita yang perlu cari dengan berbagai macam cara tadi. Tapi itu udah good gitu ya. Lelah kan? Lumayan. Anak komputer science kan? Ya tapi saya senang kamu mau coba tolong orang ya. Jadi good sih. Itu hal yang baik. Thank you ya. Kesini dulu ya nanti. Makasih kok buat penjelasannya. Sebenarnya secara nggak langsung pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain, apalagi pertanyaan ini sudah menjawab. Yang mau saya tanyain sebenarnya lebih ke technical grounding gitu. Nah saya baru tahu ternyata fobia itu adalah salah satu partnya anxiety. Sorry ya. Jadi ada namanya prolong exposure terapi. Ya. Caranya macam-macam. Ya, saya tadi udah bilang yang darah tadi, dari yang takut darah sampai akhirnya dia berani sumbang darah, orang yang takut petir gitu ya, sampai dia itu juga berani mengurangi pelan-pelan. Caranya itu macam-macam pendekatan terapi. Nah, kalau yang prolong exposure terapi, dia dikasih tahu nih, misalnya saya psikolognya kamu, konselornya kamu, oke kamu mau coba dealing sama darah. Kita pelan-pelan ya, yuk kita bahas apa yang kamu tahu soal darah. Apa itu darah? Nah ngomong, darah tuh gini, 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 gini. Apa yang bikin kamu takut? Ini. Oke, jadi kalau misalnya abis ini aku kasih lihat kamu gambar darah, kamu akan kayak gimana? Oh aku bakal takut nih, bakal cemas, bakal khawatir gitu ya. Enggak, ini gambarnya biasa. Dikasih tahu dulu, ini gambarnya biasa. Cuman gambar darah doang. Bisa molekulnya atau apa gitu ya. Saya akan kasih lihat kamu, terus kalau kamu jadi nggak enak, kamu kasih tahu ke saya. Tapi kalau kamu ngerasa masih bisa di handle, kamu terusin. Kamu pengen sembuh. Oke.
Ya udah, nih, oke ini saya lihat soal darah ya. Lihat. Aduh gitu kan. Terus kamu, oke, it's okay, sudah tutup, it's okay. Tarik nafas, tahan, lepasin, tarik nafas, tahan, lepasin gitu. Semua hal yang kamu pikirkan, takutkan, khawatirkan soal darah, kamu lepasin, tarik nafas, tahan, lepasin, waktu kita nafas itu tubuh kita restart lagi, relax lagi. Jadi ada something dalam diri kita yang kayaknya juga nggak nyaman, mungkin nyangkut di kepala, nyangkut di mana gitu ya. Nah itu bagian dari situ. Izinkan itu let go, lepas ya. Semua hal yang menahan kamu melepaskan itu, tarik nafas, lepasin. Udah. Oke, saya kasih lihat lagi ya. Nah, sedikit-sedikit. Nah, kita mau willingly lalu kita coba, kita coba. Bahkan kita putar videonya ya. Oke, gitu. Lama-kelamaan, oke ini ada gambar. Misalnya apa orang disuntik atau apa berdarah gitu ya. Nah, dari ngebayang aja kayak ini gimana itu kan. Nanti pelan-pelan lama-lama kita desensitifikasi. Jadi nggak terlalu sensitif sama area itu. Lama-lama jadi oke. Aku nggak bisa ngelihat misalnya langsung darah langsung atau diambil darah, tapi ngomong soal darah, ngelihat warna merah ataupun ngelihat gambar darah aku nggak apa-apa. Sama ngelihat ini gambar ular nggak apa-apa. Gitu. Itu pelan-pelan. Terus sampai akhirnya oke, eh, itu bisa dihindari nggak? Kalau takut kecoa cicak bisa dihindari kan? Tapi takut darah kamu akan melahirkan, takut juga gitu kan? Bisa pingsan gitu kan? Nah jadi oke, yuk belajar yuk. Nah begitu ada kemauan, kerinduan, terus oke, saya mau. Nah pelan-pelan tuh bisa. Lama kelamaan kita jadi nggak terlalu sensitif sama darah. Dan kalau tadinya mungkin 8 menit pingsan gitu ya, ini mungkin 15 menit. Masih masih pingsan sih, masih pingsan juga, tapi udah gitu bertambah gitu. Nah, itu sebetulnya ada suatu pertumbuhan di situ. Dan waktu kita menghargai pertumbuhan, lalu kita lebih berani lagi coba, lama kelamaan itu jadi biasa gitu. Biasa. Ada istilah lagi namanya flooding, tapi itu nggak oke lah. Takut cicak, masukin di satu ruangan, isi cicak semua. Lama-lama traumanya hilang gitu ya. Tapi itu kan nggak beretika gitu ya. Nah, kamu dicemplungin ke darah itu kan lama-lama ya udahlah gimana lagi. Udah biasa sama darah ya enggak juga gitu ya. Tapi itu ada salah satu hal begitu. Sambil di guide, oke tarik nafas, tahan, lepasin. Nah itu kita dengan willingly ya. Sama, saya takut orang yang takut petir, saya bawa snare drum ke ruangan saya. Saya snare drum, saya mau pukul snare. Saya tapi kasih tahu dulu, bukan tiba-tiba, enggak bukan scare jam gitu loh. Tapi kasih tahu saya akan gini, saya akan pukul gini-gini suaranya keras. Pelan-pelan kayak gini ya. Terus enggak saya kagetin enggak. Saya pelan-pelan, kamu pukul, dia pukul. Duar. Gimana rasanya? Kencang sih. Tapi nggak takut soalnya ini bukan petir, bayangin ini petir. Serem itu. Nah, sama. Terus saya putarin video YouTube petir itu ya. Dari nggak ada suaranya, cuma gambar doang. Dia udah serem. Lama-lama dikeluarin suaranya. Orangnya sensitif sekali sama frekuensi. Tapi dia komposer hebat. Hebat sekali. Hah? Iya, jadi hal-hal kayak gitu dilatih. Begitu dia lagi oke saya mau pukul apa namanya snare drum bentar lagi ya. Terus saya pukul. Dar, lama-lama dia pukul. Ceger gitu. Nah dia lebih oke tuh. Tapi misalnya pas hujan gede tiba-tiba ada ini gimana? Tetap takut, ada takutnya. Cuma nggak setakut yang dulu. Gitu. Ya itu kalau proses itu dijalanin ya, kita bisa hadapin ya. Bahkan kayak tadi teman saya bisa ambil darah. Bener-bener ambil darahnya. Terus diliatin sama dia, tenang gitu. Ya. Iya beneran. Nah jadi itu adalah proses-proses. Itu tergantung bagaimana kita mau seberapa siap kita gitu. Kalau aduh kadang-kadang ngomong begini siapnya bisa-bisa 5 tahun lagi gitu. Ya ini Pak Michael saya udah mau punya anak nih gitu ya. Tolong dong gitu. Ah baru 5 tahun lagi ya udah nggak apa-apa gitu. Sementara ini menghindari lah gitu kan. Wah 8 menit lagi pingsan nih gitu ya. Keluar dulu. Tapi memang ada hal-hal yang kita tuh perlu imagery gitu. Hal-hal yang paling safe apa sih? Oh mengingat pengorbanan Kristus gitu. Bahwa darah itu menyelamatkan, bukan menakutkan gitu. Nah kita mulai kognitifnya kita reframe. Iya gitu. Darah itu memberikan kehidupan. That's why orang itu dulu perjanjian lama bilang nggak boleh makan darah. Kan darah itu ada kehidupan dan nyawa. Gitu. Darahku mengalir kepada darah anakku. Gitu. Ya. Darah is alive. So it's a privilege kita itu sebagai manusia ya. Tuhan kasih blood yang begitu luar biasa sirkulasi ke ini. Nah kita mesti frame-nya berubah gitu. Iya. Darah itu life. So kenapa aku mesti takut sama darah? Kalau aku memberi darah, aku memberi life sama orang. Nah itu kognitifnya reframing. Pelan-pelan aku mau belajar supaya aku nggak takut. Aku pengen punya anak, aku pengen memberikan ini gitu. ASI itu dari darah, gitu kan? Nah jadi kita reframe pemikiran kita. Nah baru
kita belajar, kita mau ada willingness. Nah itu bisa. Memang cara macam-macam ya. Oke. Oke. Ada lagi? Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Saya masih punya waktu kok. Yang penting teman-teman oke. Ya, yang penting teman-teman oke. Pendekatan lain juga ya, namanya tension releasing technique. Itu kebetulan temanku dia menemukan gitu ya. Jadi dia tuh cari, oke apa sih yang bikin perasaannya apa? Takut pesawat. Emang kenapa ya takut jatuh, takut mati, takut apa? Emang kenapa sih kalau kamu mati? Oh, kita jadi takut apa? Nggak bisa bahagian orang tua, takut apa? Terus apa lagi gitu? Oh, kalau emang nggak bisa bahagia orang tua kenapa gitu? Oh ya saya takut jadinya nggak berguna gitu. Terus kenapa? Oh saya takut itu kalau nggak berguna kamu kenapa gitu? Oh saya takut jadi hidup saya nggak ada artinya gitu. Oke kalau sampai hidupmu nggak ada artinya kamu takut apa gitu? Oh ya ya nggak mau kayak begitu lah kok hidup tuh ini ya gitu. Nah ada akar permasalahan yang di dalam di bawah. Terus akhirnya pelan-pelan kayak oke mau nggak sih kamu eh, lepasin tuh rasa takut, rasa keberhargaan, rasa nggak bisa nyenengin hati orang tua itu kadang jauh banget pemicunya takut pesawat tapi ada something di dalam gitu ya. Dan dilepasin. Nah dia pakai tension releasing teknik itu oke tarik nafas, lepasin semua ketakutan, semua pemikiran harus ini terus tuh sampai akhirnya lama-lama pakai ke atas sampai apa takut naik pesawat tuh kayak udah nggak relevan lagi gitu. Karena ada ketakutan ini kesimpan di bawah-bawah terus muncul. Nah, itu yang sebenarnya perlu cari. Emang kenapa? Takut mati. Emang kenapa kalau mati? Gitu. Kita tahu kita bakal bersama dengan Tuhan, tapi kenapa takut? Ya takutnya pas jatuhnya tuh serem banget lah. Ya oke gitu. Sama kenapa kalau mati? Oh takut. Nah dicari tuh. Banyak cari apa yang membuat kita tuh takut naik pesawat. Nah itu macam-macam. Bisa jadi tadi kognitifnya juga munculin pembelajarannya. Iya sih, udah habis kayak gitu, sebenarnya kendaraan di seluruh dunia paling aman pesawat. Itu kenapa? Karena paling sedikit kecelakaannya. Gitu. Jadi ya, iya. Oh cuma kan kalau udah di atas kecelakaan jatuh semua mati ya. Bener juga mungkin gitu ya. Nah pikirnya kan kayak gitu tapi. Nah kita cari sebenarnya apa sih ketakutan-ketakutan. What's the fear behind the fear naik pesawat? Cari gitu. Nah biasanya kita punya something gitu ya. Kita tuh ngerasa aduh hidup itu perlu kita jaga banget. Karena aduh hidup tuh nggak enak nih misalnya. Jadi harus jaga banget. Kalau sampai naik pesawat kita nggak bisa kontrol nih. Ada kebutuhan untuk kontrol besar banget. Nah kita harus cari. Itu pemicu aja. Ya. Nanti baru pelan-pelan bisa diberesin. Dia kalau ketemu psikolog atau konselor atau apapun dia nggak akan fokus sama si tadi tuh yang di ujung gunung es. Dia cari yang di bawah itu. Sama kita juga mesti berani cari. Iya kenapa sih takut pesawat? Apa yang aku takutin? Takut mati. Nah kalau mati kenapa? Tanya sama diri sendiri. Nah, kalau mati nanti jadi nggak berguna. Emang kenapa kalau nggak berguna? Ya kalau nggak berguna hidup itu jadi nggak ada artinya. So kalau kamu melihat hidup ini nggak ada artinya, emang kenapa? Cari terus bawa terus cari. Sampai satu titik kamu nemuin, oh iya karena ini, karena faktor ini. Saya jadi begini. Oke? Ya sangat memberanikan diri. Ini susah banget buat dia gitu ya. Tapi dia ada di sini, menurutku ini langkah yang luar biasa gitu ya. Bagaimana dia ingin mendapatkan kesembuhan tapi dia jalan menuju track itu gitu ya. Nah saya minta tolong Pak Budi untuk bisa jawab.